Apa yang seharusnya menjadi hutan pegunungan yang terpencil dan kosong menjadi sedikit hidup saat ini. Suara pertempuran terdengar dari waktu ke waktu di udara, dan gelombang riak angin kencang menyapu. Mu Feng berdiri di udara dan menatap dengan dingin ke sosok gelap di seberangnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun 3 orang kuat dari klan Sang semuanya berada di puncak alam kekuatan magis, orang di depannya tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Di dekat Mu Feng, Qian Liang bertarung dengan Ling Xuanger. Meskipun Ling Xuanger hanyalah pemurni jiwa tingkat rendah dan budidaya kekuatannya yang dalam hanya di puncak alam trance, dia pertama kali menggunakan 2 misterius tingkat menengah, harta spiritual. Setelah melukai Qian Liang, dia menggunakan harta spiritual berbentuk payung untuk membentuk perisai cahaya, menutupi dirinya di dalamnya. Dilihat dari penampilan Qian Liang, dia tidak mampu menembus perlindungan harta roh berbentuk payung untuk sementara waktu. Di sisi lain, boneka Tian dan Miao Lun bertarung dengan sangat sengit. Meskipun Miao Lun berada di puncak alam kekuatan magis, dia ditekan oleh ruang makam langit dan kekuatan yang bisa dia berikan hanya sebanding dengan kekuatan di tengah tahap alam kekuatan magis. Seorang prajurit Dzogchen, tetapi boneka surgawi tidak ditekan, dan tubuhnya sangat keras, sehingga boneka surgawi lebih unggul. Nak, berikan aku hidupmu. Melihat tidak ada satupun temannya yang mengambil keuntungan, He Ying tidak bisa menahan diri, dan akhirnya mengambil tindakan tiba-tiba, meninju Mu Feng dengan keras. Itu juga tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Mu Feng membalasnya, mengambil 1 langkah ke depan, dan meninju dengan pukulan yang sama. Dia sebenarnya memilih untuk langsung bertabrakan dengan sosok hitam itu. Pengadilan kematian. Senyuman dingin muncul di wajah He Ying. Dia tidak menyangka bahwa Mu Feng akan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dia adalah seorang ahli sejati dan berprestasi di tahap puncak alam kekuatan ilahi. Bahkan jika dia ditekan oleh ruang makam surgawi, dia tidak sebanding dengan Mu Feng, seorang pejuang di alam ilahi meledak menjadi bola kabut darah. Bang! Suara teredam yang rendah dan menggetarkan jiwa juga datang dari titik kontak antara kedua tinju, diikuti dengan segera. Riak energi yang sangat besar menyapu dalam sekejap. Tanah di bawah mereka berdua retak terbuka dengan retakan tebal, bayangan hitam dan Mu Feng. Tubuh mereka terguncang, dan mereka tersapu ke belakang. Mereka tidak stabil sampai jaraknya lebih dari 100 kaki. Senyuman dingin di wajah He Ying sepertinya telah membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang tampak rendah hati di alam trance di depannya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tubuhnya, yang dapat menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Mu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, seolah dia tidak puas dengan pukulan yang baru saja dia terima. Karena di ruang makam langit, budidayanya juga ditekan, sehingga kekuatan yang bisa dia tunjukkan sangat berkurang. Namun, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Melalui pukulan tadi, dia menyadari bahwa sosok hitam di depannya tidak sekuat Yan Qian, dan dia ingin mengalahkannya. Seharusnya tidak ada masalah. Anak baik, aku melakukan kesalahan. Aku tidak menyangka kamu menjadi pria tangguh. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Meskipun He Ying berpura-pura tenang dan tenang di permukaan, hatinya penuh dengan emosi. Dia memperhatikan gelombang yang membuatnya merasa berbahaya. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kukira. Mu Feng tersenyum ringan. Nak, jangan terlalu bangga terlalu dini. Rasa dingin di wajah He Ying menjadi semakin intens, dan dia tidak lagi berani menahan apapun. Energi yang sangat besar dan seperti lautan tiba-tiba keluar dari tubuhnya sejauh itu cukup menakjubkan. Biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Mata Black Shadow tiba-tiba mengembun. Energi mendalam yang agung berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi tombak hitam, memancarkan aura dingin. Kondensasi. Bayangan hitam itu tidak bermaksud memberi Mu Feng waktu untuk bereaksi. Dengan gerakan tubuhnya, dia tiba-tiba terbang keluar. Tombak hitam di tangannya telah menarik beberapa bayangan tombak hitam tajam, menutupi sosok Mu Feng. Melihat bayangan hitam yang tiba-tiba, Mu Feng juga mencibir dan berhenti berbicara omong kosong. Dia membalikkan telapak tangannya dan pedang Xuanling muncul di telapak tangannya, dan auranya mulai meningkat dengan mantap saat ini. Tingkat pertama dari kitab suci transformasi yang tak tertandingi. Sebuah kesuksesan kecil di puncak alam trance. Puncak pencapaian di puncak kondisi trance. Bahkan metode rahasianya tidak bisa menyelamatkanmu. He Ying menyadari peningkatan aura Mu Feng, dan hanya mendengus dingin, dan kecepatan tombak hitam di tangannya meningkat 3 poin. Ding 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 ding. Pedang Xuanling di tangan Mu Feng menari, menyebarkan bunga pedang dan bertabrakan dengan bayangan senjata hitam. Percikan terbang dan riak angin kencang menyapu. Menghalangi bayangan senjata hitam, Mu Feng maju bukannya mundur. Pedang Xuanling di tangannya seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya, menusuk ke arah bagian penting dari bayangan itu dengan licik dan ganas. Melihat bahwa Mu Feng tanpa ampun dalam serangannya,
bayangan itu memegang tombak hitam di kedua tangannya dan menyapu, menghalangi pedang Xuanling milik Mu Feng. Untuk sesaat, serangan yang dahsyat itu seperti badai, dan langit dipenuhi dengan pedang, bunga, dan tombak, dan percikan api berkedip-kedip dari waktu ke waktu, yang tampak sedikit menyilaukan di malam yang gelap. Qian Liang dan Miao Lun juga melihat ke arah ini dari sudut mata mereka, tetapi mereka hanya meliriknya sedikit, dan ekspresi mereka menjadi serius karena mereka menemukan bahwa di tangan Mu Feng, bayangan hitam tidak menempatinya sama sekali, namun ada tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. He Ying juga diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Setelah Mu Feng menggunakan metode rahasia, kekuatannya menjadi lebih tirani. Dia tidak hanya menahan semua serangannya, tetapi serangan baliknya mengejutkan darah di tubuhnya dan membuatnya hampir ingin muntah darah. Pada saat ini, He Ying menemukan bahwa kekuatan sebenarnya Mu Feng jauh melebihi kultivasi dangkalnya, dan bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika dia terus bertarung sendirian seperti ini, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Namun karena wajahnya, dia tetap tidak meminta bantuan Qian Liang dan Miao Lun, melainkan tetap memilih untuk bertahan. Di dua tempat lainnya, situasinya juga telah berubah. Meskipun Ling Xuanger memiliki harta spiritual berbentuk payung untuk melindunginya, serangan Qian Liang menjadi semakin kuat, dan topeng yang dibentuk oleh harta spiritual berbentuk payung telah dimulai menjadi gemetar. Jalang, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Qian Liang mencibir. Dilukai oleh Ling Xuanger juga membuatnya sangat marah. Keindahan kecil. Ling Xuanger menggigit bibir merahnya dengan ringan, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia jelas berjuang untuk bertahan. Harta spiritual berbentuk payung ini adalah harta spiritual pertahanan tingkat bumi meskipun kekuatan pertahanannya sangat kuat, namun budidayanya levelnya terlalu rendah, tidak dapat mengaktifkan efek penuh Lingbao. Sedangkan untuk boneka surgawi, meskipun dia lebih unggul pada awalnya, saat Miao Lun menunjukkan kekuatannya, dia secara bertahap menjadi pasif dan hanya bisa dikalahkan. Bagaimanapun, kekuatan seorang pejuang tidak hanya bergantung pada tingkat kultivasinya, tetapi juga pada teknik yang dia praktikkan terkait seni bela diri. Meskipun Miao Lun tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya karena penindasan ruang makam surgawi, dia adalah seorang ahli sejati dan ulung di puncak alam kekuatan magis. Ditambah dengan penggunaan seni bela diri dan seni bela diri, itu tidak sulit untuk menekan boneka surgawi. Sepertinya temanmu dan boneka itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Black Shadow mencibir. Setelah Qian Liang dan Miao Lun melenyapkan lawan mereka, dia tidak percaya bahwa Mu Feng masih bisa menghentikan mereka bertiga untuk bergabung. Kalau begitu aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu. Mu Feng melihat sekilas situasi pertempuran di kedua sisi dan menemukan bahwa situasinya menjadi sedikit kritis, jadi dia berkata dengan dingin. Kamu memang sombong, tapi meskipun kamu kuat, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku dalam waktu singkat. Satu gerakan akan membasmimu, kata Mu Feng kata demi kata. Sebelum Mu Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia perlahan mengangkat pedang Xuanling di tangannya, dan energi misterius yang hebat melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pusaran hitam berukuran lebih dari ratusan kaki tiba-tiba muncul di belakang Mu Feng. Dan keluar. Kamu benar-benar menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri. He Ying melihat ke pusaran air hitam dan tergagap, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Bagaimana mungkin? He Ying bergumam bahwa dia tidak menyangka bahwa Mu Feng memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia juga tidak menyangka bahwa anak laki-laki dalam keadaan trans di depannya akan benar-benar memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Pusaran hitam perlahan berputar, menyebabkan semua energi misterius antara langit dan bumi berkumpul, dan aliran kekuatan aneh dan misterius terpancar darinya. Dengan munculnya pusaran hitam, angin kencang bertiup, dan pepohonan berdiri di pegunungan dan hutan. Bahkan tanah mulai bergetar, seperti gempa bumi, seperti suara gemuruh, menyebar di udara, dalam keheningan malam terdengar sangat keras. Kecepatan rotasi pusaran hitam tiba-tiba meningkat, dan energi dalam yang kuat mengalir ke pedang Xuanling. Cahaya pedang hitam lebih dari ratusan kaki juga perlahan muncul di belakang Mu Feng. Ketika cahaya pedang hitam muncul, kekuatan yang dahsyat dan mendominasi menyapu area sejauh puluhan mil. Bayangan hitam itu tampak tertegun, melihat segala sesuatu yang terjadi di depannya dengan mulut terbuka lebar, ekspresi ngeri di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya yang dibawa oleh cahaya pedang di belakang Mu Feng. Pada saat ini, wajah Mu Feng juga sedikit pucat. Bahkan jika dia menggunakan teknik tubuh emas Xuanling dan tubuh Xuanlei Tianlong secara ekstrim, lubang darah muncul di kulitnya, dan darah yang menyilaukan menyembur keluar. Menghancurkan langit dengan satu pedang, bentuk keenam dari teknik pedang Xuanling. Meskipun tingkat kultivasi Mu Feng jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Yan Qian, saat dia menggunakan teknik pedang ini, dia masih merasa sulit untuk menahan serangan balik dari keterampilan seni bela dirinya. Pergilah ke neraka. Meskipun Mu Feng berlumuran darah,
matanya masih sangat tegas dan dia berbicara dengan nada dingin. Untuk membasmi bayangan hitam itu secepat mungkin, dia tidak ragu-ragu dan segera menggunakan metode terkuatnya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, pedang Xuanling Mufeng menebas bayangan hitam itu. Tiba-tiba dunia bergetar, udara meledak, dan bahkan ekspresi Qian Liang, Miao Lun dan Ling Xuang'er berubah drastis. Cahaya pedang hitam meraung, seperti kilat hitam, meledak ke arah bayangan hitam. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah seluruh ruangan akan terbelah menjadi dua bagian. Wah, tidak mudah mengalahkanku. Melihat cahaya pedang hitam yang dengan cepat membesar di matanya, bayangan itu juga memegang erat tombak hitam itu dengan satu tangan, dan mengganti segel aneh dengan tangan lainnya. Saat segel itu berubah, gelombang energi misterius gelap yang kuat muncul. Kekuatan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bayangan hitam memancarkan sinar cahaya gelap, dan di saat berikutnya, cahaya gelap tersebut dituangkan ke dalam tombak gelap di tangannya. Senyuman tegas muncul di wajah bayangan hitam itu, dan tombak hitam itu perlahan terangkat, dan akhirnya menusuk secara tiba-tiba. Setelah tusukan ini, tombak hitam itu memancarkan cahaya yang dalam, dan berubah menjadi naga hitam yang ganas, bergegas menuju cahaya pedang hitam. Bum 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 bum, badai energi yang menakjubkan menyapu dengan liar dari langit. Naga hitam, membawa angin yang sangat kencang, meluncur menuju cahaya pedang hitam. Kemanapun naga hitam itu lewat, udaranya meledak, dan jurang tak berdasar terbuka bahkan di tanah di bawahnya. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat seni bela diri yang ditampilkan oleh He Ying, Mu Feng hanya mendengus, dengan senyum sinis di wajahnya. Dia tidak percaya bayangan hitam itu bisa menghalangi teknik pedang yang mengalahkan Yan Qian. Sebelum Mu Feng menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang hitam bertabrakan dengan naga hitam di udara. Saat keduanya bertabrakan, seluruh dunia menjadi sunyi, sangat sunyi. Bum bum bum. Segera setelah itu, badai energi yang sangat menakutkan meletus dari titik kontak antara keduanya, mengamuk dengan dahsyat di udara, dan bahkan ruang di sana menjadi sedikit terdistorsi. Pecahkan untukku, kata Mu Feng lembut. Retak, klik, klik. Retakan padat yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaan naga hitam, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang! Saat berikutnya, suara keras terdengar, naga hitam. Dia benar-benar terlempar oleh pedang Mu Feng. Bagaimana mungkin? Ekspresi tidak percaya muncul di wajah He Ying. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa memblokir gerakan ini, dia masih bisa mendukungnya sampai Qian Liang dan Miao Lun datang untuk membantu, tapi dia tidak pernah menduganya. Pertahanannya sendiri dengan mudah diledakkan oleh pedang Mu Feng. Puff! Naga hitam itu meledak, dan bayangan hitam yang terhubung dengan pikirannya juga melonjak dengan energi dan darah. Ia memuntahkan seteguk darah, dan napasnya langsung menjadi lesu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. He Ying menatap Mu Feng dan bergumam. Setelah menembus pertahanan bayangan hitam, Mu Feng tidak berhenti, dan matanya penuh dengan niat membasmi. Setelah cahaya pedang hitam menghantam naga hitam itu masih jatuh ke arah bayangan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Sejak penjelajahan waktu, Mu Feng belum membasmi banyak orang, dan dia tidak memiliki hobi yang haus darah. Namun, Mu Feng memiliki niat membasmi yang tak terlukiskan terhadap bayangan gelap di depannya, dan dia bersikeras untuk membasminya dengan cepat. Datang dan selamatkan aku. Bayangan hitam juga merasakan tekanan dan aura kematian yang dibawa oleh cahaya pedang hitam, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriaki Qian Liang dan Miao Lun. Namun, saat ini sudah terlambat. Cahaya pedang hitam datang tepat di depan bayangan hitam dengan kekuatan membelah langit dan menghancurkan dunia. Tidak, bayangan hitam sudah mencium datangnya nafas kematian dan berteriak putus asa. Bang! Bayangan hitam itu bahkan tidak sempat berteriak. Itu meledak menjadi bola kabut darah, dan bahkan jiwa di tubuhnya diledakkan oleh cahaya pedang hitam. Ketika Qian Liang dan Miao Lun melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Mereka tidak menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi. Mereka berencana menangkap Mu Feng dan menemui Yang Mulia Pangeran Ketiga untuk meminta hadiah. Tapi sekarang sepertinya ide mereka agak konyol. Pemuda berbaju hitam di depannya jelas bukan kesemek lembut yang bisa dimanipulasi. Kekuatan yang menakutkan ini telah membuat mereka ketakutan di dalam hati. Puff! Miao Lun panik, dan tanpa memperhatikan, dadanya terkena pukulan dari boneka Tian. Tentu saja, Mu Feng tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Meskipun serangan pedang barusan telah menyebabkan dia terluka parah, dia masih menggunakan langkah transformasi 9 bayangan, meninggalkan 9 bayangan di udara. Menghadapi sosok Miao Lun yang terbang mundur, Mu Feng mengepalkan pedang Xuanling dengan erat. Saat energi Xuanli-nya beredar, pedang Xuanling di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang tajam dan menebas dengan keras pukulan,
Miao Lun adalah ahli skala kecil di puncak alam kekuatan magis, dan dia juga dapat dibagi menjadi dua. Hati-hati, Qian Liang juga berteriak keras, meninggalkan Ling Xuan'er dan bergegas menuju Miao Lun. Pada saat kritis, Miao Lun juga menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh orang kuat di puncak alam supernatural. Selama pengoperasian kekuatan misteriusnya, dia benar-benar menghentikan serangan ke belakang masih di sebelah kanan. Tinjunya langsung terbang keluar, mencoba memblokir serangan mematikan Mu Feng. Ah! Miao Lun menjerit, dan Qian Liang melihat tinju pembuatnya berlumuran darah, dan kelima jarinya beterbangan, tetapi terpotong oleh pedang Mu Feng. Qian Liang pindah ke sisi Miao Lun dan melindunginya, takut Mu Feng akan mengambil kesempatan untuk membasminya lagi. Saat ini, tangan kanan Miao Lun berdarah, dan wajahnya berubah bentuk dan ganas karena rasa sakit yang parah. Dia menatap Mu Feng dan berkata dengan kejam, "Nak, aku akan membasmimu." Mu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika dia berada di puncaknya, yang baru saja hilang dari Miao Lun bukanlah 5 jari, tapi seluruh lengannya. Tapi sekarang hanya Miao Lun yang terluka dan budidaya Qian Liang yang sedikit lebih rendah yang tersisa, dan ancaman terhadap Mu Feng dan Ling Xuan'er jauh lebih kecil. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Kalian berdua akan mati. Mu Feng memegang pedang Xuanling di tangannya, memandang Qian Liang dan Miao Lun, dan tersenyum, tetapi meskipun tubuhnya ternoda oleh miliknya sendiri darah dan darah orang lain, senyuman seperti ini juga terlihat agak menakutkan. Wah! Kami tidak tahu siapa yang akan mati. Sekarang kamu berada di akhir perang, apakah kamu masih bisa menghentikan upaya bersama kita? Qian Liang berkata dengan muram masih melakukan pukulan pedang yang mengejutkan tadi. Siapa bilang dia harus melawan sendirian? Ling Xuan'er juga bergegas ke belakang Mu Feng saat ini dan memarahi dengan suara yang manis. Melihat Ling Xuan'er dan boneka Tian, Miao Lun dan Qian Liang sedikit ragu-ragu. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan boneka Tian sebanding dengan orang kuat di tingkat tengah alam kekuatan ilahi banyak harta dan metode spiritual. Ada begitu banyak sehingga sulit untuk diwaspadai. Akan sangat sulit untuk membasmi Mu Feng dan Ling Xuan'er dengan bantuan Miao Lun dan Qian Liang yang terluka, dan mereka berdua baru saja menyaksikan kematian bayangan hitam yang meledak, dan mereka sudah merasa malu dalam tindakan mereka, hati. Ayo pergi dulu, pertahankan King Shan di sini, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Tunggu sampai kita menemukan yang mulia pangeran ketiga, lalu basmi anak ini. Qian Liang berkata pada Miao Lun dengan suara rendah. Miao Lun ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Keduanya tidak lagi ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Namun, mereka tidak menyerang Mu Feng, tetapi berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Tidak mudah untuk pergi. Mu Feng tertegun pada awalnya, tetapi ketika dia melihat keduanya melarikan diri, dia mendengus dingin, dan mengikutinya segera setelah dia bergerak. King Yu, aku ingin kamu mengambil tindakan. Mu Feng berbisik di dalam hatinya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa membasmi Miao Lun dan Qian Liang, tetapi untuk menghindari masalah, dia masih meminta bantuan King Yu. Oke, kedua orang itu kelihatannya cukup menyebalkan. Aku akan membantumu sekali saja, kata King Yu dengan agak berani kali ini. Mu Feng memegang pedang Xuanling di tangannya dan menebas Miao Lun dan Qian Liang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Cahaya pedang hitam meraung dan menembak ke arah kedua orang itu. Jika kamu mau tidak mungkin menyakiti mereka berdua. Biarkan orang itu melarikan diri. Ling Xuan'er memandangi punggung Qian Liang dengan getir. Bang-bang. Tapi sebelum Ling Xuan'er bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terkejut melihat cahaya pedang hitam menimpa Qian Liang dan Miao Lun juga meledak. Ini, Ling Xuan'er menoleh, dengan lembut menutupi bibir merahnya, dan menatap Mu Feng di sampingnya dengan heran, dengan tatapan aneh di matanya. Meskipun tingkat kultivasi Ling Xuan'er tidak tinggi, dia sangat pintar, dia melihat bahwa Mu Feng memang berada di akhir kekuatannya seperti yang dikatakan Qian Liang, tetapi dalam keadaan ini, dia dapat dengan mudah membasmi Miao Lun dan Qian Liang menggambarkannya sebagai sesuatu yang ajaib. Namun, melihat Mu Feng tidak berniat mengatakan apapun, Ling Xuan'er tidak berpikir untuk bertanya lebih banyak, tetapi berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tolong bantu saya melindungi hukum. Mu Feng menggelengkan kepalanya, menemukan tanah yang agak datar dan mendarat di atasnya. Setelah meminum 2 pil, dia duduk bersila dan menutup matanya untuk pulih. Di suatu tempat di ruang makam langit, pikiran Sang Ze tiba-tiba bergerak, dan dia mengeluarkan batu kristal dari batu void. Setelah melihat sekilas, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan alisnya mengerutkan kening. Di permukaan kristal, ada lebih dari selusin titik cahaya yang berkedip, namun 3 di antaranya menjadi sangat redup, membentuk kontras yang tajam dengan titik cahaya lainnya. Ada apa, Yang Mulia? Di belakang Sang Ze, ada 2 lelaki tua di rumah lelang. Melihat perubahan di wajah Sang Ze, mereka pun bertanya. Guo Hei, Qian Liang dan Miao Lun sudah mati.
Kematian tiga orang kuat yang berada di puncak alam kekuatan magis merupakan kerugian besar bahkan bagi klan Sang. Mungkinkah dia diserang monster? Seorang lelaki tua berspekulasi. Saya tidak tahu, tetapi jika seseorang mengambil tindakan terhadap klan Sang saya akan membuat orang-orang itu membayar mahal, kata Sang Ze dingin, dengan rasa dingin muncul di matanya. Mu Feng, sepertinya Sang Ze sangat membencimu sehingga dia benar-benar mengirim tiga orang kuat di puncak alam kekuatan magis untuk membasmimu. Di samping api unggun, Ling Xuanger berkata sambil tersenyum, nyala api terpantul wajahnya, menutupi wajahnya. Itu membuatnya terlihat lebih halus. Saya percaya bahkan klan Sang akan sangat sedih kehilangan tiga prajurit junior di puncak alam kekuatan magis sekaligus. Mu Feng tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia memikirkan Sang Ze menjadi gila karena marah. Setelah membasmi Qian Liang dan tiga lainnya, Mu Feng pulih sebentar, lalu segera pergi bersama Ling Xuanger dan menemukan tempat lain. Pertarungan tadi sangat keras, dan dia khawatir akan menarik orang kuat lainnya. Ngomong-ngomong, harta spiritualmu yang berbentuk payung seharusnya merupakan harta spiritual tingkat bumi, kan? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Mu Feng memikirkan harta spiritual berbentuk payung yang baru saja digunakan Ling Xuanger untuk melindungi dirinya sendiri. Saya khawatir Ling Xuanger tidak bisa menahan serangan Qian Liang. Harta karun spiritual ini disebut payung kecubung bulan cermin. Itu diberikan kepadaku oleh ayahku untuk pertahanan diri. Penglihatanmu cukup akurat. Ini memang harta spiritual tingkat bumi tingkat rendah. Jika diaktifkan sepenuhnya, bahkan orang kuat di alam Xiao Yao dapat tidak mudah untuk menembus pertahanannya. Sayangnya, tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan saya hanya dapat mengaktifkan tiga efek suksesnya, kata Ling Xuanger. Mu Feng mengangguk dengan penuh simpati. Harta spiritual tingkat bumi, bahkan harta spiritual tingkat bumi yang rendah, jika mereka ingin mengaktifkan kekuatan sejati mereka, kekuatan prajurit harus mencapai puncak alam supernatural. Bahkan saat ini, dia belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali naga merah. Meskipun dia tidak berhasil kali ini, Sang Ze pasti tidak akan menyerah. Kedua lelaki tua di sampingnya terlihat sangat kuat. Jangan khawatir, cepat atau lambat hutang hari ini akan lunas. Wajah Mu Feng tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Namun, Mu Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan tiga batu kosong dari tangannya. Ketiga batu kosong ini dikumpulkan oleh Mu Feng tanpa memeriksanya setelah membasmi Qian Liang dan tiga lainnya. Sekarang mereka berdua punya waktu luang, mereka tinggal melihat hal-hal baik apa saja yang ada di dalamnya. Mu Feng mengambil batu kosong. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia bisa dengan jelas melihat hal-hal di batu void. Sekarang Qian Liang dan yang lainnya sudah mati, batu void menjadi tidak memiliki pemilik, jadi Mu Feng ingin memeriksa apa yang ada di dalamnya. Ini juga mudah. Namun, setelah membacanya, Mu Feng sedikit terkejut. Isi dari batu void ini lebih kaya dari yang dia bayangkan. Ada lebih dari 500.000 pil Xuanli saja, serta beberapa harta spiritual tingkat Xuan tingkat rendah, kualitasnya cukup baik. Di dalam batu kekosongan, ada juga beberapa teknik seni bela diri, tetapi ini semua adalah teknik seni bela diri tingkat Xuan saat ini. Item di dua batu kosong lainnya juga sangat bagus. Ada juga 200.000 hingga 300.000 pil Xuanli, beberapa harta spiritual tingkat Xuan, dan beberapa teknik seni bela diri tingkat Xuan. Di dalam tiga batu kosong, Mu Feng juga menemukan beberapa bahan untuk memurnikan harta spiritual. Meskipun bahan ini tidak langka, bahan tersebut masih berharga di luar. Nilainya ratusan ribu pil Xuanli. Mu Feng mengeluarkan semua barang dari tiga batu kosong, lalu mendorongnya ke Ling Xuanger dan berkata, simpan barang-barang ini. Di pelelangan, Ling Xuanger membayar 4 juta pil Xuanli untuk membantunya membeli susu abadi yang membangkitkan jiwa, jadi Mu Feng juga ingin memberi kompensasi kepada Ling Xuanger. Tapi setelah mata Ling Xuang dengan ringan mengamati barang-barang itu, dia hanya menyimpan harta spiritual dan bahan untuk memurnikan harta spiritual. Adapun Xuanli dan seni bela diri, semuanya dikembalikan ke Mu Feng. Melihat ini, Mu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tidak memaksa Ling Xuanger untuk menerimanya. Dia memasukkan jutaan pil energi hitam dan seni bela diri ke dalam batu void. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ling Xuanger bertanya. Saya pikir kita harus melihat apakah kita dapat menemukan beberapa informasi tentang makam langit. Jika tidak, berkeliaran seperti kita bukanlah suatu pilihan. Mu Feng merenung sejenak dan berkata. Tapi saat Mu Feng berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh dan melihat ke arah. Di sana, dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang sangat kuat. Ini benar-benar bukan tempat yang damai. Ling Xuanger juga memperhatikan gerakan yang datang dari sana, menatap Mu Feng, dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihat? Lupakan saja,
Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, mereka tidak tahu apa-apa tentang informasi tentang makam langit. Alangkah baiknya jika mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Mengapa saya merasa fluktuasi energi yang dalam itu familiar? Bagaimana jika itu adalah anggota klan Baili? Ling Xuan'er sedikit mengernyit dan menatap Mu Feng dengan matanya yang indah. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah dan lihat. Jika itu bukan seseorang dari klan Baili, kami tidak akan ikut campur. Ling Xuan'er tersenyum dan berkata, saya mendengarkanmu. Kalau begitu ayo pergi. Mu Feng tidak lagi ragu-ragu, memadamkan api unggun dengan lambaian tangannya, lalu dia dan Ling Xuan'er terbang menuju arah fluktuasi energi yang dalam. Di langit di atas hutan pegunungan, riak angin kencang menyapu seperti badai. Tanah di bawahnya sudah hancur, dengan retakan besar menyebar ke kejauhan seperti jaring laba-laba. Bum bum bum. Di tengah fluktuasi energi yang sangat besar, dua sosok saling terkait satu sama lain, dan ledakan menggelegar terdengar dari waktu ke waktu. Gelombang fluktuasi energi yang sangat kuat dan dahsyat terus memancar dari kedua sosok tersebut. Dua ahli Dzogchen di puncak alam kekuatan magis. Jika Mu Feng hadir, dia pasti akan mengenali identitas mereka berdua. Salah satunya adalah Lian Kaimeng dari klan Lian, dan yang lainnya adalah pria parubaya yang merebut payudara jiwa abadi bersamanya di pelelangan Baili. Meskipun kedua budidaya mereka berada di puncak alam supernatural, Lian Kaimeng jelas berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam pertempuran sengit tersebut. Setelah keduanya bertukar lusinan gerakan, Lian Kaimeng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan ditampar bahunya oleh pria parubaya itu. Dia terbang mundur dengan panik, dan seteguk darah muncrat dari bibir merahnya. Lian Kaimeng, selama kamu menyerahkan peta makam tambahan, aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Pria parubaya itu memandang Lian Kaimeng dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu aku punya peta makam tambahan? Lian Kaimeng dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajah menawannya sudah sedingin es, dan ada juga rasa dingin di matanya yang menawan. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa masing-masing dari 5 klan utamamu memiliki peta makam tambahan? Hanya dengan mendapatkan 5 batu nisan tambahan kamu bisa membuka makam utama dan mendapatkan harta karun di makam Wu Zuntian. Hanya saja kamu tidak cukup beruntung membiarkan aku bertemu denganmu. Tapi itu sama saja, bahkan jika itu klan Sang atau klan Baili, aku akan tetap mengambil tindakan. Serahkan peta sub kuburan, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku yakin kamu tidak akan meragukan bahwa aku memiliki kemampuan ini. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lian Kaimeng mengatupkan gigi putihnya, dan rasa dingin muncul di matanya yang indah. Peta sub pemakaman terkait dengan hasil panen margalian yang masuk ke makam Wu Zuntian. Dan tidak boleh diserahkan. Namun, pria parubaya misterius ini sangat kuat. Meskipun dia dan pihak lain adalah pejuang dengan level yang sama, kekuatan mereka berada pada level yang berbeda. Pria parubaya itu mengerutkan kening, melihat ke samping, dan berkata dengan dingin apakah kamu sudah cukup melihat? Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria parubaya itu telah menyerang dengan telapak tangannya, dan bor energi hitam yang sangat ganas seperti pelangi yang menembus langit, meledak menuju suatu tempat di hutan pegunungan. Ledakan. Tempat itu diledakkan ke dalam lubang besar yang dalam oleh Xuan Li, dan dua sosok bergegas keluar dengan sedikit malu, itu adalah Mu Feng dan Ling Xuan'er. Ketika Mu Feng dan Ling Xuan'er datang untuk memeriksa dan mengetahui bahwa itu adalah seorang pria parubaya dan Lian Kaimeng, mereka tidak berniat ikut campur, namun ketika mereka hendak pergi, hasil antara keduanya sudah diputuskan agar tidak membuat mereka berdua khawatir. Mu Feng dan Ling Xuan'er berencana bersembunyi terlebih dahulu dan kemudian mencari kesempatan untuk pergi. Namun, pria parubaya dan Lian Kaimeng bukanlah orang biasa, dan mereka sudah menyadari keberadaan mereka. Apakah itu kamu? Pria parubaya itu sedikit terkejut saat melihat Mu Feng dan Ling Xuan'er. Kesan Mu Feng terhadap pria parubaya itu tidak buruk, tapi Ling Xuan'er diam-diam merasa tidak senang saat melihat pria parubaya itu. Lian Kaimeng juga terlihat kecewa saat melihat bahwa itu adalah Mu Feng dan Ling Xuan'er. Jika itu adalah orang kuat lainnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup mungkin tidak bisa menangkap pria parubaya, apalagi menyelamatkannya. Orang tua ini hanya lewat dan tidak punya niat lain. Kami tidak melihat apa yang terjadi malam ini, kata Mu Feng tidak rendah hati atau sombong. Namun, dia tahu bahwa segalanya mungkin tidak berjalan baik malam ini. Bagaimanapun, apa yang dia dan Ling Xuan'er temui adalah masalah membasmi orang dan merampas harta karun, dan pihak lain tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pria parubaya itu merenung sejenak, menghela nafas pelan, dan berkata, kamu seharusnya tidak berada di sini.
Jika kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi, beritahu mereka dan aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menyelesaikannya, sehingga kamu bisa merasa lebih nyaman di jalan. Ekspresi Ling Xuan'er sedikit berubah, dia mendengar niat membasmi dalam kata-kata pria paruh baya itu. Dia juga telah melihat kekuatan pria paruh baya itu sekarang. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau ketakutan di wajah Mu Feng. Situasi ini adalah sesuatu yang dia duga. Apakah kita harus mengambil tindakan? Mu Feng berkata tanpa daya. Kekuatan lawan tidak ada bandingannya. Jika dia mengambil tindakan, saya khawatir dia harus merepotkan King Yu untuk mengambil tindakan ditakdirkan hari ini. Apakah kita harus melakukan sesuatu? Kata-kata Mu Feng terdengar jelas di telinga pria parubaya itu, menyebabkan mata pria parubaya itu sedikit membeku. Pria parubaya tidak merasakan sedikit pun rasa takut atau takut pada Mu Feng. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar antara keduanya, pihak lain menjadi tenang dan tenang tak kenal takut, atau dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tapi yang jelas, Mu Feng tidak akan menjadi yang pertama. Pria parubaya itu memandang Mu Feng dengan hati-hati. Meskipun Mu Feng hanya berada di alam trance, ekspresinya alami dan tidak ada jejak kepanikan. Namun pada akhirnya, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kamu masih harus mati." Jika Mu Feng membocorkan apa yang terjadi malam ini kepada klan Lian, hal itu mungkin akan menimbulkan kemarahan klan Lian, dan situasinya akan menjadi sangat berbahaya, sehingga pria parubaya itu juga memutuskan untuk menyakiti Mu Feng dan Ling Xuan'er. "Hei, King Yu, sepertinya aku akan merepotkanmu lagi kali ini." Mu Feng menghela nafas dan berkata tanpa daya. Meskipun orang ini adalah seorang pejuang di alam kekuatan magis, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat pembangun jiwa tingkat rendah, kata King Yu lembut. Pembuat jiwa. Mu Feng juga sedikit terkejut. Pembuat jiwa setara dengan orang yang kuat di alam Xiaoyao. Pria parubaya itu melihat bahwa Mu Feng tetap diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan besar setinggi lebih dari 100 kaki jatuh dari langit, menutupi seluruh sosok Mu Feng dan Ling Xuan'er. Telapak tangan ini cukup untuk meledakkan orang kuat di tahap tengah alam kesempurnaan agung kekuatan ilahi. Ekspresi Ling Xuan'er sedikit berubah, tetapi dia berdiri di belakang Mu Feng dengan penuh kepercayaan. Dia percaya bahwa Mu Feng memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini. Saat Mu Feng hendak mengambil tindakan, dia melihat cetakan telapak tangan misterius lainnya mengembun, dan itu bertabrakan dengan keras dengan cetakan telapak tangan misterius pria paruh baya itu. Ledakan. Kedua jejak telapak tangan misterius itu bertabrakan, menimbulkan suara keras, dan seluruh dunia tampak bergetar saat ini. Badai energi yang sangat besar juga melanda. Pria parubaya, Mu Feng, dan Ling Xuan'er memandang Lian Kaimeng pada saat yang sama. Jelas sekali bahwa Lian Kaimeng baru saja memblokir telapak tangan. Hah! Pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lian Kaimeng akan menghentikannya. Mu Feng dan Ling Xuan'er juga sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Lian Kaimeng akan mengambil tindakan. Aku menghentikannya, kalian cepat pergi. Selama kalian memberitahu klan Lian apa yang terjadi hari ini, aku akan sangat berterima kasih. Wajah Lian Kaimeng sedikit pucat, dan terlihat jelas bahwa dia tidak terluka parah. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Jika benar seperti yang dikatakan Lian Kaimeng, bukan tidak mungkin. Meski Lian Kaimeng tidak sekuat dia masih bisa menahannya sejenak. Meskipun Lian Kaimeng hanya ingin melindungi Mu Feng dan Ling Xuan'er agar tidak pergi dan melaporkan berita tersebut kepada klan Lian. Namun kesan Mu Feng terhadap Lian Kaimeng sedikit berubah. Sepertinya kamu benar-benar akan memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Gelombang kekuatan jiwa tirani melonjak dari tubuh, menyebabkan Lian Kaimeng dan Ling Xuan'er mengubah ekspresi mereka. Pembuat jiwa. Lian Kaimeng memandang pria parubaya itu dengan heran. Dia tahu dia adalah seorang master jiwa, tapi dia tidak berharap dia menyembunyikannya begitu dalam. Dia ternyata adalah pembuat jiwa. Wajah Lian Kaimeng menunjukkan ekspresi putus asa. Kekuatan pria parubaya itu juga membuatnya merasa tidak berdaya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang agung dan besar melonjak keluar dari tubuh pria parubaya, menyelimuti area bermil-mil jauhnya, tekanan jiwa semacam itu. Hal ini membuat Mu Feng, Ling Xuan'er dan Lian Kaimeng merasa sangat tertekan. Perasaan tertekan ini datang dari lubuk jiwa dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan misterius. Pergilah ke neraka, kalian bertiga. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi galak di wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba melambai, dan energi kekuatan jiwa agung di sekitarnya dengan cepat terkondensasi menjadi 3 tangan kekuatan jiwa. Lalu dia meraih Mu Feng dan 2 orang lainnya dengan ganas. Ketiga tangan kekuatan jiwa yang kuat ini bergegas menuju mereka bertiga seolah-olah merobek ruang, dan mendarat di depan mereka dalam sekejap. Serangan kekuatan jiwa membawa kerusakan fatal.
Bukan di tubuh, tapi di jiwa. Bahkan dalam tubuh yang kuat, tanpa jiwa, ia tidak lebih dari mayat berjalan. Lian Kaimeng dan Ling Xuanger dapat merasakan kekuatan dari ketiga tangan kekuatan jiwa ini. Jika mereka terkena tangan kekuatan jiwa, jiwa mereka mungkin langsung musnah. Inilah hal yang menakutkan tentang Master Jiwa. Ketika ekspresi Lian Kaimeng dan Ling Xuanger berubah secara dramatis, Mu Feng tidak panik sama sekali. Dia dengan ringan mengetukkan jarinya, dan cahaya putih menyala, terbagi menjadi tiga, dan bertabrakan dengan tiga tangan kekuatan jiwa. Bang bang bang. Tiga tangan besar kekuatan jiwa meledak, membentuk tiga badai energi jiwa yang melanda. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan ada bekas darah yang tak terlihat tumpah dari sudut mulutnya. Lian Kaimeng memandang Mu Feng dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Mu Feng akan menahan serangan seorang pembangun jiwa. Ling Xuanger pernah melihat Mu Feng membasmi Qian Liang dan Miao Lun sebelumnya, dan tahu bahwa Mu Feng memiliki metode tersembunyi, jadi dia tidak terlalu terkejut. Apakah kamu ingin melanjutkan? Mu Feng mengalihkan pandangannya ke pria parubaya dan berkata dengan tenang. Dengan serangan King Yu, bahkan jika pria parubaya itu adalah pembangun jiwa tingkat rendah, tidak terlalu sulit untuk membasminya. Hanya saja Mu Feng tidak memiliki kesan buruk terhadap pria parubaya tersebut, dan pria parubaya tersebut ragu-ragu sejenak sebelum basmi diri dan Ling Xuanger tidak berniat membasminya. Seorang pemuda membasmi. Wajah pria parubaya itu berubah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berkulit hitam di depannya, yang tingkat kultivasinya hanya dalam kondisi trans, ternyata adalah seorang master tersembunyi. Hari ini Song mengakui kekalahannya. Aku akan kembali menemui adikku untuk meminta nasihat besok. Pria parubaya itu dengan tegas berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap. Melihat pria parubaya itu pergi, Ling Xuanger dan Lian Kaimeng menghela nafas lega, bagaimanapun juga, tekanan dari jiwa pembuat jiwa bukanlah lelucon. Lian Kaimeng mendekat, tersenyum pada Mu Feng Yingying dan berkata, terima kasih tuanmu dan Nona Ling karena telah membantu saya. Apakah kamu mengenal kami? Mu Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lian Kaimeng bisa memanggil mereka dengan nama mereka. Saya khawatir banyak orang yang mengetahui nama tuanmu dan Nona Ling. Bukan hal yang aneh bagi saya untuk mengenal mereka. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia juga mengangguk. Saya khawatir 5 klan besar sangat memperhatikan satu sama lain, dan dengan jaringan informasi masing-masing dari 5 klan besar, seharusnya tidak sulit untuk mengetahui identitas dirinya dan dirinya. Ling Xuanger. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas tuan mudamu karena telah menyelamatkan nyawanya. Lian Kaimeng sedikit membungkuk dan memberi hormat pada Mu Feng, dan sendewa payudara montok seputih saljunya secara tidak sengaja terlihat. Melihat payudara seputih salju yang terbuka dan lekukan bergerak yang terbungkus pakaian tipis, mata Mu Feng sedikit melonjak, dan pikirannya sedikit bingung. Batuk. Ling Xuanger terbatuk ringan. Mu Feng tiba-tiba terbangun. Memikirkan rumor tentang Lian Kaimeng, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia hampir lupa bahwa wanita muda yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah orang kuat Dzogchen di puncak alam kekuatan magis, dan dia juga seorang yang kejam dan kejam, wanita kejam. Jika Anda ingin membalas budi, itu mudah. Ceritakan kepada kami tentang situasi makam langit. Ling Xuanger berkata dengan sopan. Mu Feng tetap tenang, tapi diam-diam memuji Ling Xuanger di dalam hatinya. Baru saja ketika saya menyaksikan Lian Kaimeng bertarung melawan pria parubaya, saya juga menemukan bahwa Lian Kaimeng seharusnya mengetahui sesuatu tentang ruang makam. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang ruang makam langit dari Lian Kaimeng. Kenapa, Bai Libing tidak memberitahumu tentang makam surgawi? Lian Kaimeng tampak sedikit terkejut, tapi kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, benar, klan Bai Li seharusnya tidak memberitahumu tentang makam surgawi, makam itu. Anda telah baik kepada saya, jadi saya akan memberitahu Anda beberapa informasi tentang makam surgawi. Faktanya, 5 klan besar kami telah lama menemukan makam surgawi Wuzun ini dan memperoleh 5 peta. Kelima peta ini adalah gambar dari makam surgawi ruang makam dari 5 makam tambahan. Makam Wuzun Tian ini terbagi menjadi 1 makam utama dan 5 makam pembantu. Hanya dengan mengumpulkan 5 batu nisan pembantu makam-makam utama dapat dibuka dan warisan di makam Wuzun Tian dapat diperoleh. Orang yang tadi adalah Anda ingin merebut sub peta kuburan di tanganku. Lian Kaimeng menjelaskan secara singkat situasi di makam Wuzun Tian, yang juga memecahkan banyak misteri di benak Mu Feng dan Ling Xuanger. Karena 5 klan besarmu telah memperoleh berita tentang makam Wuzun Tian. Mengapa kamu masih ingin mengungkapkan berita itu? Mu Feng bertanya dengan bingung. Pemilik makam surgawi Wuzun meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di makam surgawi. Meskipun 5 sekte besar kita dapat menyingkirkan mayat-mayat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Baru kemudian dia mengungkapkan berita tersebut, menarik kekuatan lain dan prajurit datang.
Selama 5 klan besar kami mengikuti peta sub kuburan dan menemukan sub nisan, kami dapat memastikan bahwa harta makam utama ada di tangan kami. Kami tidak takut kekuatan dan prajurit lain akan datang ke sana, berbagi kuenya, karena mereka tidak mendapat bagian sama sekali. Mu Feng mengangguk ringan. 5 klan besar ini licik. Mereka benar-benar merilis berita dan menarik begitu banyak umpan meriam. Namun, Mu Feng tidak tahu apakah klan Baili akan membasminya dan Ling Xuanger juga. Lian Kaimeng melirik ke arah Mu Feng. Sebenarnya dia sedikit gugup. Jika Mu Feng menanyakan peta kuburannya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan pemuda berbaju hitam ini lebih menakutkan dibandingkan dengan pria parubaya, meskipun di permukaan, dia hanyalah kultivasi tingkat trans. Terlebih lagi, saya yakin Mu Feng dan Ling Xuanger baru saja mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, jadi Lian Kaimeng dengan jujur memberitahu mereka beberapa informasi dasar tentang makam Tian dan tidak dengan sengaja menipu. Namun, Lian Kaimeng tidak menyadari bahwa Mu Feng berniat mengambil peta sub kuburan dari tangannya, yang membuatnya menghela nafas lega. Bab 495 Naga Racun Langit. Terima kasih telah memberitahuku. Kalau begitu, mari kita berpisah dan sampai jumpa nanti. Kata Mu Feng Gongkuan setelah Lian Kaimeng memberitahunya tentang situasi makam langit. Ah! Lian Kaimeng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Mu Feng akan mengambil inisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi sekarang, dia tidak ingin segera berpisah dari Mu Feng dan Ling Xuanger. Pria parubaya itu sangat kuat. Jika dia tidak menyerah dan masih bersembunyi, dia masih berada dalam bahaya besar. Tuanmu, saya mendapat undangan tidak baik dari Anda. Titik. Kata Lian Kaimeng manis, dengan sendewa pesona menawan di wajahnya. Roh rubah. Ling Xuanger melirik ke arah Lian Kaimeng dan berkata dengan rasa jijik di dalam hatinya. Dia juga telah mendengar rumor tentang Lian Kaimeng, jadi dia memiliki kesan yang sangat buruk terhadapnya. Tolong beritahu saya, Mu Feng sepertinya memiliki kesan yang baik terhadap Lian Kaimeng, dan malah tersenyum tipis. Saya ingin tahu apakah tuanmu dan Nona Ling tertarik menemani saya ke makam tambahan, kata Lian Kaimeng sambil tersenyum. Mu Feng tersenyum tipis, dia secara alami tahu apa yang direncanakan Lian Kaimeng. Dia hanya ingin melindunginya. Begitu dia tiba di makam tambahan dan orang-orang kuat dari klan Lian semua ada di sana, dia tidak perlu khawatir. Haha, kita harus bertemu dengan Nona Baili Bing, jadi sayangnya aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Maafkan aku. Mu Feng dengan lembut menangkupkan tangannya ke arah Lian Kaimeng, lalu menoleh dan berkata kepada Ling Xuanger, Xuanger, ayo pergi. Melihat punggung Mu Feng dan Ling Xuanger pergi, Lian Kaimeng tampak sedikit rumit, dengan sedikit kesepian di wajahnya. Mengapa kita tidak mengambil peta sub kuburannya saja? Itu akan menyelamatkan masalah. Ling Xuanger bertanya dengan bingung. Haha, Xuanger, kenapa kamu punya ide untuk membasmi seseorang dan merampas harta karun itu? Xuanger, pernahkah kamu merasa bahwa perjalanan ke makam surgawi ini mungkin tidak sesederhana itu? Mu Feng merenung sejenak dan berkata. Ceritakan padaku tentang hal itu. Aku tidak tahu. Jika ini benar-benar makam surgawi Raja Bela Diri, pikirkanlah, jika kamu adalah Raja Bela Diri itu, apakah kamu ingin generasi mendatang menemukan makammu? Dan 5 klan besar tidak hanya mengetahui tentang situasi makam surgawi. Saya juga mendapat 5 peta sub kuburan, bukankah menurut Anda itu aneh? Mungkin itu suatu kebetulan, bantah Ling Xuanger. Meski hanya kebetulan, seperti yang dikatakan Lian Kaimeng barusan, 5 klan besar telah lama mengetahui keberadaan makam surgawi Wuzun, dan berita yang mereka dapatkan serta 5 peta sub kuburan agak tidak bisa dijelaskan. Rasanya misterius sepertinya ada yang mengendalikannya dari dunia bawah. Tidakkah menurutmu ada aura aneh di mana-mana di makam Wuzun Tian ini? Apakah maksudmu seseorang berinisiatif untuk mengungkapkan berita tentang makam Wuzun kepada 5 klan besar dan kemudian memikat 5 klan besar untuk pergi ke sana? Ling Xuanger bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Jika ini masalahnya, kita harus lebih berhati-hati dan bertindak sesuai situasi. Mu Feng menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit serius, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Ayo kita temui Nona Baili. Bagaimanapun, misi kita kali ini adalah membantu klan Baili dalam menyelidiki situasi di sini. Disebutkan Baili Bing. Ling Xuanger tampak sedikit tidak senang dan berkata, Baili Bing itu, saya pikir dia orang baik, tapi dia tidak berharap menyembunyikan semuanya dari kita. Mungkin karena Baili Bing menyembunyikan masalah ruang makam langit dan peta sub pemakaman, yang membuat Ling Xuanger merasa sangat tidak senang. Mungkin dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Mu Feng memahami hal ini dengan sangat baik. Bagaimanapun,
Tidak ada yang akan berpikir untuk berbagi harta karun di makam langit dengan orang lain jika mereka tidak tahu bahwa rawa kematian dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikannya dari aula seni bela diri King Chang. Titik. Kalau tidak, saya khawatir Hall of Merit tidak akan memiliki misi ini. Kamu memiliki hati yang baik. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu akan dikhianati olehnya suatu hari nanti. Ling Xuan'er mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, kamu begitu intim pagi ini. Mu Feng benar-benar tidak berdaya. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Mengapa Anda berbicara untuknya?" Ling Xuan'er memelototi Mu Feng dan berkata dengan depresi. "Oke, ayo pergi." Mu Feng tersenyum tak berdaya, lalu bergerak maju dan bergerak maju. Mu Feng dan Ling Xuan'er berkeliaran di sekitar ruang makam selama 2 hari. Ruang makam ini juga lebih besar dari yang dibayangkan 2 orang. Setelah 2 hari, tidak ada jejak prajurit yang ditemukan, tetapi mereka bertemu banyak monster, dan level monster ini tidak rendah. Jika Mu Feng dan Ling Xuan'er tidak memiliki persepsi jiwa yang lemah dan tidak melarikan diri terlebih dahulu, mereka akan menjadi mangsa monster puncak tingkat kelima ini. Kapan perjalanan tanpa arah ini akan berakhir? Ling Xuan'er berkata dengan sedikit putus asa. Mu Feng juga mengerutkan kening. Mereka telah menyerbu daerah yang luas dalam 2 hari terakhir, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak hanya tidak menemukan tanda klan Bailey, mereka bahkan tidak menemukan satupun prajurit. King Yu, apakah kamu menemukan sesuatu? Dalam keputusasaan, Mu Feng tidak punya pilihan selain meminta bantuan pada King Yu. Tentu saja tidak akan ada pejuang manusia di sini, karena yang hidup sudah mati. Apa maksudmu? Ekspresi Mu Feng berubah dan dia bertanya dengan cepat. 100 mil tenggara dari sini, ada aura yang sangat menakutkan. Jika perasaanku benar, itu pasti binatang buas yang tiada taranya. Binatang buas yang tiada taranya. Monster level apa itu? Kelopak mata Mu Feng bergerak-gerak. Monster yang membuat King Yu menjadi begitu bermartabat mungkin tidak sederhana. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata jaraknya terlalu jauh dan aku tidak bisa merasakannya. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat? Wajah Mu Feng langsung menjadi pucat, dan dia memaksakan senyum dan berkata, apakah kamu bercanda? Kemari dan lihat. Kemunculan binatang buas yang tiada taraf memang berbahaya, tapi juga sebuah peluang. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya? Kenapa? Kamu tidak berani meminta kekayaan yang datang ke pintumu, kata King Yu sinis. Pergi saja, siapa yang takut pada siapa? Mu Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Ling Xuan'er sedang melihat sekeliling, berharap menemukan tanda yang ditinggalkan oleh klan Bailey, tapi Mu Feng di samping tiba-tiba meraih tangannya dan menyapunya ke arah tenggara. Kemana harus pergi? Ling Xuan'er bertanya dengan heran. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Mu Feng tersenyum tidak wajar. Bagi Mu Feng dan Ling Xuan'er, perjalanan lebih dari 100 mil hanya memakan waktu setengah jam, dan itu terjadi dalam sekejap mata. Mu Feng dan Ling Xuan'er saling memandang, dengan rasa terkejut yang kuat di wajah mereka, karena jiwa mereka merasakan ada aura yang sangat kuat dan kejam tidak jauh dari tenggara. Aura ini jelas tidak dimiliki oleh pejuang manusia, melainkan dipancarkan oleh monster jenis tertentu. Mu Feng dan Ling Xuan'er tidak berani menerbangkan Yuxuan, tetapi jatuh ke pegunungan dan hutan. Jika mereka ditemukan oleh monster itu, aura yang terpancar dari tubuhnya akan cukup untuk mengubahnya menjadi kabut darah. Mu Feng? Apa itu? Wajah cantik Ling Xuang juga menjadi pucat saat ini. Meskipun dia tidak penakut, aura monster itu terlalu kuat dan ada darah yang kuat sedikit takut. Aku tidak tahu, itu mungkin binatang yang tiada taranya. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Perubahan di sini mungkin terkait dengan binatang yang tiada taranya ini. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat berbahaya, beraninya kamu pergi. Apakah kamu yakin? Ling Xuan'er benar-benar merasa bahwa dia tidak dapat melihat menembus Mu Feng berani seperti biasanya, mengetahui sepenuhnya bahwa ada musuh di depannya. Binatang buas yang tiada taranya berani mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Tidak, ayo pergi dan lihat. Hati-hati dan kamu akan baik-baik saja, kata Mu Feng sambil tersenyum, tetapi jika bukan karena dukungan King Yu, dia tidak akan mengambil risiko bahkan jika dia dipukuli sampai habis kematian. Mu Feng dan Ling Xuan'er berjalan melewati pegunungan dan hutan, keduanya menyembunyikan aura mereka untuk menghindari peringatan monster di pegunungan dan hutan. Setelah meluncur seperti ini beberapa saat, kecepatan kedua orang itu akhirnya melambat. Di depan kedua orang itu, sebuah lembah besar muncul, dan lembah itu dikelilingi oleh kerangka dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa kerangka masih berlumuran darah yang menyilaukan. Dilihat dari pakaian mereka, mereka sebenarnya adalah pejuang yang telah memasuki ruang makam langit beberapa hari yang lalu. Di lembah itu, terjadi gelombang energi yang sangat dahsyat dan mengerikan, menyebar dan membuat orang bergidik.
Mu Feng dan Ling Xuan'er dengan hati-hati pindah ke tempat yang tinggi. Dataran tinggi ini tidak hanya dapat menyembunyikan tubuh mereka, tetapi juga memiliki bidang pandang yang relatif luas, memungkinkan mereka untuk melihat situasi di lembah dengan jelas. Mereka berdua melihat ke arah lembah. Tiba-tiba, bayangan hitam besar berukuran sekitar 100 kaki muncul di pandangan mereka, yang sangat mengejutkan. Melihat bayangan hitam besar, Mu Feng dan Ling Xuan'er sama-sama menghirup udara dingin. Mereka berdua bisa merasakan betapa kuatnya penindasan visual yang dibawa oleh bayangan hitam besar ini, dan aura mengerikan yang dipancarkannya menjadi sedikit tak tertahankan bahkan bagi mereka yang berada di alam Xiaoyao. Monster tingkat ketujuh. Bayangan hitam besar tergeletak di lembah, dan aura kekerasan dan mengerikan menyebar dalam gelombang. Mu Feng dan Ling Xuan'er tidak berani menghembuskan nafas dan menyembunyikan semua aura mereka. Monster tingkat ketujuh setara dengan yang kuat dari Wuzong dan Sekte Jiwa, dan kekuatan mereka sebanding dengan King Yu ditemukan oleh mereka, nasib mereka mungkin akan berbeda. Mu Feng memindahkan posisinya sedikit, dan kemudian dia dapat dengan jelas melihat penampakan sosok besar itu. Dia melihat panjangnya sekitar 100 kaki, benar-benar hitam, dan dikelilingi oleh kabut hitam yang sangat tebal sepertinya diwarnai hitam oleh kabut hitam ini. Ada sepasang tanduk tebal di atas kepala monster itu, terlihat ganas dan kuat, ada banyak janggut yang menjuntai di wajahnya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan sisik hitam mengkilat, dan ada aliran cahaya bertahan dari waktu ke waktu. Naga racun langit, naga racun langit, kata King Yu terkejut saat melihat monster besar itu. Apakah ini naga racun langit? Mu Feng belum pernah mendengar tentang naga racun langit, tapi kalau dilihat dari namanya, dia merasa kalau itu adalah monster yang sangat kuat. Naga racun langit ini adalah monster kuno yang nyata, cabang dari klan naga. Ia memiliki garis keturunan naga asli di tubuhnya. Dari segi garis keturunannya saja, monster biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan elang langit Ibel San Feng milikmu, itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Naga racun langit sangat langka di seluruh benua Sengsuan. Tidakkah kamu berharap untuk bertemu dengannya di sini? Bukankah tubuh naga guntur misteriusmu memerlukan semacam saripati dan darah naga untuk diolah? Intisari dan darah langit Poison Dragon benar. Itu juga bahkan San Feng Demonic Sky Eagle-mu bisa naik ke level berikutnya setelah mengambil esensi dan darah Sky Poison Dragon. Wah, kamu sudah gila sekarang, kata King Yu sambil tersenyum. Meskipun aku sangat membutuhkan darah monster naga, itu pasti berguna untuk hidupku. Mu Feng tersenyum pahit. Tidak mudah untuk mendapatkan esensi dan darah naga racun langit. Lawannya adalah monster tingkat ketujuh, dan paksaan yang dipancarkannya cukup untuk meledakkannya menjadi bola kabut darah. Kekuatan Jiao racun langit bukan hanya tubuh kuat klan naga, tetapi juga racun yang sangat beracun di tubuhnya, yang tidak dapat diabaikan bahkan oleh prajurit kuat dari Sekte Bela Diri dan Sekte Jiwa pada level yang sama. Prajurit seperti Mu Feng dan Ling Xuan'er mungkin akan membasmi Qian R800 kali hanya dengan satu hembusan kabut beracun. Sky Poison Jiao ini baru saja naik ke level ke-7. Masih dalam tahap lemah. Seharusnya ada peluang. Tunggu dan lihat situasinya, kata King Yu dengan suara rendah, dia juga berubah. Kamu harus bermartabat. Bahkan Sky Poison Jiao, yang baru saja naik ke level ke-7, tidak dapat ditandingi oleh Wuzong bintang 1 atau bintang 2 biasa. Meskipun King Yu saat ini berada di Sekte Jiwa bintang 2, dia tidak sepenuhnya yakin untuk berurusan dengan naga racun langit di depannya. Mu Feng mengangguk. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat apakah ada peluang. Ling Xuan'er memandang naga racun langit dan terkejut dengan ukuran dan momentumnya. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Mu Feng memberi isyarat kepada Ling Xuan'er untuk tetap diam, dan mereka berdua duduk diam di tempat tersembunyi itu, memandangi naga beracun itu dari waktu ke waktu. Karena mereka khawatir naga racun langit akan mengetahuinya, keduanya menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Bahkan mata mereka pun tidak berani berlama-lama menatap naga racun langit, karena takut naga racun langit akan mengetahui keberadaan mereka. Mu Feng dan Ling Xuan'er menunggu seperti ini selama hampir 1 hari. Tepat ketika kesabaran mereka hampir habis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan binatang menyapu ke arah lembah dari kejauhan. Setiap bayangan binatang memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah monster puncak tingkat kelima, jumlahnya tidak kurang dari 50. Di mulut monster-monster, masing-masing memegang prajurit manusia. Melihat penampilan para pejuang manusia itu, mereka sudah lama kehabisan nafas dan jelas sudah lama mati. Para pejuang ini semuanya adalah orang-orang kuat di alam supernatural yang telah dikirim oleh kekuatan utama dinasti Sang Besar ke sana makam Wuzun dalam beberapa hari terakhir. Monster-monster itu menyapu langsung ke lembah. Dia mendarat di ruang terbuka di depan naga racun langit, dan kemudian melemparkan prajurit manusia di mulutnya ke tanah. Pada saat ini, naga racun langit dengan malas membuka matanya yang sebesar batu giling.
Ada kilatan cahaya merah di mata naga itu, yang terlihat sedikit aneh. Naga racun langit membuka mulutnya yang ganas dan menyemprotkan seteguk kabut hitam langsung ke dalam kabut hitam. Tidak hanya mengandung racun, tapi juga mengandung energi yang menakutkan. Mayat puluhan prajurit diselimuti kabut hitam, mengeluarkan semburan suara korosif yang mendesis. Segera, naga racun langit menarik napas keras dan menyedot kabut hitam ke dalam mulutnya lagi. Mu Feng dan Ling Xuanger merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh puluhan prajurit telah berubah menjadi tumpukan tulang. Monster-monster itu membawa tulang puluhan prajurit di sekitar lembah, secara acak membuangnya ke tumpukan tulang yang pernah dilihat Mu Feng dan Ling Xuanger sebelumnya, dan kemudian keluar dari lembah. Hilang dari pandangan. Mu Feng akhirnya mengerti mengapa tidak ada jejak prajurit manusia di sekitar sini. Yang kuat semuanya melarikan diri, sementara yang lebih lemah telah memasuki perut naga racun langit dan menjadi mangsanya. Ia melahap daging dan darah prajurit manusia, menyerap esensinya. Monster-monster itu seharusnya adalah monster yang dibangkitkannya. Setelah naga racun langit makan, dia memutar tubuhnya, menyesuaikan postur tubuhnya, menutup matanya, dan terus beristirahat. Namun, Mu Feng memperhatikan bahwa aura naga racun langit tampaknya menjadi lebih kuat. King Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat naga racun langit yang tertidur, Mu Feng bertanya dengan hati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan naga racun langit tidak bisa mendekat, apalagi mendapatkan esensi darinya. Apa itu? Mu Feng melihat ke belakang naga racun langit, dan melihat pintu masuk gua yang sangat besar muncul di belakang naga racun langit. Itu baru saja diblokir oleh tubuh naga racun langit membukanya, Mu Feng melihatnya. Itu seharusnya adalah gua tempat tinggal naga racun langit. Mungkin ada beberapa hal baik di dalamnya, kata King Yu sambil tersenyum sambil melihat ke arah Mu Feng. Aku tidak berani masuk, aku akan mati mengenaskan, kata Mu Feng sambil meringis, sulit untuk mendekati naga racun langit, apalagi memasuki gua. Gua tempat tinggal naga racun langit pasti memiliki banyak hal baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagimu. Aku akan mengambil tindakan untuk menjebak naga racun langit nanti, dan kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap masuk, tapi kamu harus cepat. Jika kamu naga racun langit telah mengetahui bahwa dia ingin membasmimu, tapi aku tidak bisa menghentikannya, kata King Yu perlahan. Mu Feng ragu-ragu sejenak dan berkata, King Yu, seberapa yakin kamu bisa menghadapinya? Jika aku berada di puncakku, aku bisa membasmi 800.000 anak hanya dengan satu nafas, tapi sekarang, seharusnya hanya 50%. Lagi pula, itu adalah monster naga dengan tubuh mesum, dan aku tidak memiliki tubuh, jadi itu sulit bagiku untuk mengerahkan kekuatanku. Kata King Yu. Kalau begitu, bukankah kamu dalam bahaya? Mu Feng berkata dengan prihatin. King Yu melihat tatapan prihatin Mu Feng dan merasa sedikit tergerak di hatinya, berkata kamu terlalu meremehkanku. Bahkan jika aku tidak bisa menghadapinya, itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan hidupku. Tapi kamu harus bertindak cepat, jika tidak, kamu akan dibasmi. Ia menyadari bahwa saya benar-benar tidak dapat menyelamatkan Anda. Ya, aku mengerti. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ketika King Yu melihat Mu Feng mengangguk setuju, dia tidak ragu-ragu lagi dan berubah menjadi cahaya putih, bergegas keluar dari tubuh Mu Feng dan bergegas menuju naga racun langit. Pada saat yang sama, Mu Feng menemukan bahwa Ling Xuanger telah tertidur di sampingnya, tetapi dia tahu bahwa King Yu takut mengungkapkan identitasnya dan membuat Ling Xuanger tertidur sementara, jadi dia tidak khawatir. King Yu tidak menyembunyikan auranya, yang membuat Sky Poison Jiao langsung menyadarinya. Dia perlahan membuka matanya yang seukuran batu kilangan, dan dua lampu merah aneh melesat ke arah King Yu. King Yu mengulurkan jarinya dan mengangkatnya sedikit ke udara, dan cahaya putih lembut terbang, langsung menyelimuti dua lampu merah yang aneh. Metode menakjubkan ini juga mengejutkan Sky Poison Jiao. Begitu dia bergerak, dia berputar-putar. Tubuhnya yang besar menutupi separuh langit mereka semua gemetar. Aduh, naga racun langit meraung, bergema di udara seperti guntur, dan akhirnya menyebar jauh, menyebabkan monster di dekatnya gemetar ketakutan dan merangkak di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Siapa kamu? Tiandu Jiao memandang King Yu dengan dingin dan bertanya. Umumnya monster dapat berbicara bahasa manusia ketika mencapai level ke-6, dan mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia ketika mencapai level ke-7. Naga racun langit ini baru saja naik ke tingkat ke-7. Meski belum bisa bertransformasi menjadi wujud manusia, tidak mengherankan jika ia bisa berbicara bahasa manusia. Tiandu Jiao saat ini baru saja naik ke level berikutnya dan masih dalam kondisi lemah. Selain itu, dia menyadari kesulitan King Yu, jadi dia tidak mengambil tindakan lagi. Haha, tidak masalah siapa saya. Saya di sini untuk meminjam esensi dan darah Anda hari ini, dan saya harap Anda memberikannya dengan murah hati, kata King Yu ringan.
Kamu menginginkan esensi darahku. Beraninya kamu memikirkannya. Minggirlah selagi aku belum marah. Naga racun langit menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata dengan kejam. King Yu sudah lama mengetahui bahwa naga racun langit akan menolak, tetapi dia tidak marah. Dia tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu menolak, maka aku harus memintanya dengan paksa. Aduh, naga racun langit meraung dengan marah dan berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan membantumu. Sisik hitam di sekitar naga racun langit tiba-tiba memancarkan semburan cahaya hitam, dan akar kumis naga itu berdiri. Sepasang tanduk naga di atas kepalanya juga memancarkan cahaya dingin yang tajam, aura membuat orang merasa jantung berdebar-debar. Sosok ilusi King Yu berdiri di depan naga racun langit, seperti debu dan batu besar. Namun, menghadapi kekuatan ganas naga racun langit, King Yu masih terlihat santai, tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Segera setelah naga racun langit selesai berbicara, tubuh besarnya berubah menjadi petir hitam dan terbang menuju batu giok bening. Aura ganas menyelimuti langit, seolah ingin merobek batu giok bening itu menjadi beberapa bagian. King Yu mencibir dan dengan ringan mengetukkan jarinya. Dia melihat bahwa ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi, menghalangi serangan tiba-tiba dari naga racun langit meledak dengan keras. Bang! Suara besar keluar seperti guntur yang menggelinding, gelombang riak angin yang sangat kencang menyapu, langit dan bumi berguncang. Udara meledak, dan bumi retak, menyebabkan ekspresi Mu Feng berubah drastis. Apakah ini pertarungan antara orang-orang kuat di Wusong? Meskipun saya pernah melihat pertarungan antara King Feng Tianzun dan Raja Jahat Api Hitam sebelumnya, tingkat kultivasi saya terlalu rendah pada saat itu dan saya tidak tahu tentang pertarungan semacam itu antara keduanya, orang kuat. Sekarang, merasakan pertarungan antara dua master seni bela diri, Mu Feng sangat terkejut. Dua sinar cahaya, satu putih dan satu hitam, meluncur ke langit satu demi satu, dan pertempuran sengit dimulai di langit. Mu Feng melirik pertempuran sengit di langit, melepaskan boneka langit untuk melindungi Ling Xuang-er yang sedang tidur, dan bergegas menuju gua. Pintu masuk gua di belakang naga racun langit kosong dan tidak ada penjaga. Tentu saja, sebagai penguasa tempat ini, naga racun langit tidak membutuhkan penjaga apapun. Namun tidak pernah menyangka ada seseorang yang berani mengemukakan idenya. Mu Feng meminum 2 pil penghindar racun, mengaktifkan teknik guntur matahari suci, dan membentuk perisai tebal energi dalam di depannya sebelum menuju pintu masuk gua. Meskipun demikian, perisai kekuatan misterius yang dioperasikan Mu Feng masih terkorosi oleh kabut beracun yang ditinggalkan oleh naga racun langit di udara, mengeluarkan suara mendesis, yang membuat Mu Feng dengan cepat melepaskan aliran kekuatan misterius yang mengisi kembali perisai energi yang mendalam. Racun beracun dari Sky Poison Jiao, meskipun hanya sisa racun di udara, begitu memasuki tubuh Mu Feng, itu akan cukup membuatnya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Ketika dia tiba di pintu masuk gua, Mu Feng menyadari bahwa gua itu ternyata sangat besar. Tingginya hampir 200 kaki dan lebarnya lebih dari 100 kaki. Jika seseorang berdiri di depannya, gua itu akan terlihat sangat kecil. Namun, gua besar ini jelas tidak terbentuk secara alami. Dinding gunungnya halus dan datar, dan beberapa batu malam bercahaya bertatahkan di kejauhan, membuat keseluruhan gua tidak terlihat terlalu redup. Yang paling mengejutkan Mu Feng adalah energi misterius di gua ini tidak selemah di dunia luar, tetapi sangat kaya. Namun, di dalamnya terkandung racun Sky Poison Jiao, yang tidak dapat diserap dan tidak dapat diserap oleh Mu Feng berani menyerap. Kenapa energi yang dalam di sini begitu padat? Mu Feng bingung. Konsentrasi energi yang dalam di dalam gua dan di luar gua setara dengan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak mungkin semua energi misterius dari luar berkumpul di dalam gua. Namun, dia tidak belajar terlalu banyak, dan malah bergegas menuju kedalaman gua. Waktu hampir habis, dan dia tidak tahu berapa lama King Yu bisa bertahan jika dia tidak bergegas dan berlari ke belakang naga racun langit, nyawanya akan dalam bahaya. Penjelasannya ada di sini. Mu Feng tidak berani melaju terlalu cepat, karena takut mungkin ada mekanisme atau monster lain di dalam gua. Yang terpenting adalah mencegah masuknya kabut beracun. Bagaimanapun, kabut beracun di dalam gua ini jauh lebih tebal daripada di luar. Hal ini juga membuat Mu Feng perlu mengeluarkan banyak energi yang sangat besar untuk mendukung perisai energi misterius. Sepanjang jalan, dia tidak menemui bahaya apapun, yang membuat Mu Feng perlahan-lahan merasa lega. Kecuali sedikit suara angin yang bertiup, seluruh gua sangat sunyi, begitu sunyi hingga sedikit mengganggu. Mu Feng bisa merasakan bahwa lorong di dalam gua memiliki kemiringan yang jelas menuju ke tanah, yang membuat Mu Feng semakin waspada. Membaca sekilas sebentar, di depan Mu Feng, 2 bagian muncul. Mu Feng berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat kedua bagian itu. Kekuatan jiwanya memenuhi udara dan dia merasakan aura datang dari kedua bagian itu. Kemudian dia ragu-ragu dan memilih memasuki lorong di sebelah kanan. Di lorong sebelah kanan,
sisa aura naga racun langit lebih kuat. Saat Mu Feng melangkah lebih dalam, kabut beracun di udara menjadi semakin tebal, merusak perisai energi dalam di depan Mu Feng. Racun beracun dari naga racun langit juga menunjukkan penampilannya yang ganas pada saat ini. Perisai energi Mu Feng yang dalam seperti sisa salju yang melihat terik matahari. Selama bertemu dengan kabut beracun, ia akan cepat terkorosi. Pantas saja tidak ada monster yang menjaga pintu masuk gua naga racun langit. Selain kekuatan naga racun langit yang kuat, ada racun yang sangat kuat di dalam gua. Dia harus diracuni sampai mati oleh racun ini. Untungnya, Yanyang Baksuan dan Holy Sun Leixuan yang dipraktikkan oleh Mu Feng sama-sama ganas dan mendominasi. Selain itu, setelah ditempa oleh Devouring Heart Flame dan Purple Spirit Thunder, mereka juga memiliki efek pengekangan tertentu pada racun Sky Poison Jiao. Baru saja mampu mempertahankannya. Hal ini memungkinkan Mu Feng untuk melanjutkan. Saat Mu Feng melangkah lebih dalam, aura naga racun langit menjadi semakin kuat, yang membuat Mu Feng merasa bahagia. Sarang naga racun langit akhirnya datang. Mu Feng sengaja memperlambat, kekuatan jiwanya memenuhi udara, dan mata jiwanya terbuka pada saat yang sama, memperhatikan situasi sekitarnya, dan matanya dengan cepat mengamati ke depannya. Setelah berbelok di sudut lorong, Mu Feng tiba-tiba merasa matanya tiba-tiba terbuka. Sebuah istana berskala besar muncul di depannya, yang membuatnya menarik napas, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Berbeda dari istana yang pernah dilihat Mu Feng sebelumnya, istana ini menonjol karena tinggi. Pintu istananya saja puluhan kali lebih besar dari pintu istana manusia pada umumnya. Mu Feng tidak dapat membayangkan bahwa lembah yang tidak mencolok di dunia luar bisa memiliki istana megah yang tersembunyi di bawahnya. Meskipun dia tidak tahu siapa pemilik istana ini, Mu Feng yakin itu pasti bukan naga racun langit. Di pintu masuk istana, ada dua monster berbentuk batu yang sangat besar dengan wajah ganas. Meskipun mereka adalah benda mati, Mu Feng bisa merasakan aura mengerikan dari mereka, membuat orang merasa tertekan. Istana besar ini terbagi menjadi beberapa area, namun yang paling menarik perhatian adalah kolam berukuran lebih dari 10 kaki di aula utama. Kolam itu dipenuhi cairan kental berwarna merah cerah, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Kolam itu penuh darah. Mu Feng bisa merasakan bahwa darah ini bukanlah darah biasa, mengandung energi menakutkan yang tak terbayangkan. Di tengah genangan darah, ada manik merah seukuran kepala manusia menyerap energi di kolam darah. Apa ini? Mu Feng melihat manik merah itu, mau tidak mau menelannya, dan bergumam. Menatap manik merah dari dekat, Mu Feng ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi bagian dalam manik merah, tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwanya tersebar segera setelah dia mendekati manik merah, seperti penampilannya lapisan pertahanan yang tidak terlihat. Sayang sekali King Yu ada di luar. Jika dia memiliki penglihatan yang tajam, dia seharusnya bisa mengidentifikasi asal-muasal bola merah ini. Tidak masalah, mari kita lihat hal lain dulu. Mu Feng memutuskan untuk mengabaikan manik merah itu dan berkeliaran di sekitar area lain di istana. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke bagian lain istana, seluruh wajahnya membeku di sana. Di tanah sebelah barat istana, terdapat berbagai macam ramuan yang bertumpuk, ada yang sebesar kepalan tangan bayi, permukaannya sehalus batu giok, dan ada pula yang berwarna-warni dan harum. Tapi yang paling menarik perhatian Mu Feng adalah pil yang ditempatkan di kotak batu giok yang indah. Meskipun hanya ada 7 dan penampilannya biasa-biasa saja, semua pil ditumpuk secara acak disimpan dalam kotak sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ketujuh pil ini benar-benar tidak biasa. Adapun pil Xuanli, jumlahnya tak terhitung jumlahnya, Mu Feng memperkirakan secara kasar jumlahnya lebih dari jutaan. Wajah Mu Feng penuh dengan keterkejutan, butuh waktu lama baginya untuk sadar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan telapak tangan kanannya, mencurahkan kekuatan jiwanya, dan memasukkan semua pil ke dalam batu void. Meskipun ada banyak ramuan yang nama dan kegunaannya tidak diketahui, Mu Feng tidak peduli, jadi dia mengumpulkannya terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, bukankah ada King Yu yang mengetahui segalanya? Setelah memasukkan obat mujarab ke dalam batu void, Mu Feng berlari ke bagian lain istana. Di tanah di bagian lain istana, ada obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa harta langka dari langit dan bumi. Banyak dari mereka yang sangat langka di dunia luar, dan bahkan di King Chang Mansion, mereka sangat langka. Mu Feng terpesona dengan apa yang dilihatnya. Meskipun dia hanya mengenali sebagian kecil dari benda-benda ini, ramuan dan harta surga dan bumi yang dia kenali semuanya adalah barang langka. Semuanya dijual di pelelangan di luar dan tidak memiliki harga pasar jutaan atau bahkan puluhan juta dolar. Menjadi kaya, Mu Feng sangat gembira, dan dia menyapu semua benda ini tanpa henti dan memasukkan semuanya ke dalam batu kosong. Yang mengejutkan Mu Feng adalah dia tidak menemukan harta spiritual atau teknik seni bela diri di istana, yang juga membuatnya sedikit kecewa. Namun,
Hal ini membuat Mu Feng menebak bahwa pemilik istana seharusnya adalah seorang master jiwa, mungkin adalah ahli alkimia. Karena hanya ahli alkimia yang memiliki ramuan dalam jumlah besar dan akan menumpuknya secara acak. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menyimpannya sebagai harta karun. Dan dari kelihatannya, banyak ramuan dan ramuan ini telah ditelan oleh naga racun langit, jika tidak, jumlahnya pasti lebih banyak. Setelah menjarah seluruh istana, Mu Feng mengalihkan pandangannya kembali ke bola merah di genangan darah. Manik merah ini memancarkan cahaya merah yang kaya, dengan aura jahat yang samar-samar mengganggu. Meskipun kekuatan jiwa Mu Feng tidak dapat menjelajahi bagian dalamnya, Mu Feng tahu bahwa energi yang terkandung dalam manik merah ini pasti cukup menakutkan. Mu Feng menggunakan kekuatan misterius dan kekuatan jiwanya masing-masing untuk berubah menjadi tangan yang kuat dengan kekuatan misterius dan tangan yang kuat dengan kekuatan jiwa. Dia ingin mengeluarkan bola merah dari genangan darah menjadi lapisan tak terlihat di sekitar bola merah. Untuk pertahanan, selama tangan besar kekuatan hitam dan kekuatan jiwa besar mendekati bola merah, mereka akan terguncang. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, Mu Feng juga sedikit cemas. Waktu telah berlalu sekitar 1 batang dupa. Mu Feng bertanya-tanya bagaimana keadaan King Yu sekarang. Namun, Anda bisa membayangkannya dengan jari kaki Anda. Menghadapi naga racun langit tingkat ke-7, situasi King Yu seharusnya tidak optimis. Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Feng mengertakkan gigi dan berkata, orang yang bisa ditempatkan di sini oleh naga racun langit mungkin bukanlah makhluk fana. Jika kamu mati, kamu akan mati. Ayo kita bertaruh. Sosok Mu Feng melintas, dan dia mengulurkan tangannya dan langsung mengambil manik merah itu. Ketika dia mendekati manik merah itu, dia menyadari bahwa tangannya sepertinya menghadapi lapisan perlawanan yang tak terlihat, tetapi lapisan perlawanan ini sepertinya terjadi, hanya ini efektif untuk energi dan kekuatan jiwa yang dalam. Mu Feng menggunakan kekuatan lembut dan tangannya melewatinya. Mu Feng merasa senang dan dengan cepat meraih bola merah. Saat telapak tangannya menangkap bola merah, Mu Feng menjerit pelan, wajahnya berubah drastis, dan ekspresi ngeri muncul dari matanya. Mu Feng berteriak. Dia tidak pernah menyangka suhu permukaan manik merah itu akan begitu tinggi, langsung menghanguskan daging di telapak tangannya. Yang membuat Mu Feng semakin ngeri adalah telapak tangannya tidak bisa bergerak sama sekali dari bola merah, dan energi serta kekuatan jiwa yang dalam di tubuhnya melonjak menuju bola merah seolah-olah di luar kendali. Mu Feng merasa ngeri. Dia bisa dengan jelas merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat, mengalir menuju bola merah. Xuan Fei dan Sol Vetus di dantiannya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sekarang sudah berakhir. Ekspresi Mu Feng berubah drastis. Jika tidak ada cara untuk menghadapinya, tidak hanya seluruh energi dalam dan energi jiwanya akan tersedot, tetapi dia bahkan mungkin menjadi manusia. Namun, Mu Feng mencoba berbagai cara, namun sayangnya ia tidak bisa melepaskan diri dari bola merah. Ada ekspresi putus asa di wajahnya. Tetapi jika lenganmu dipotong, kamu akan menjadi seperti orang cacat mulai sekarang, dan jalanmu untuk menjadi orang yang kuat akan berakhir di sini. Jika ini masalahnya, maka hidup lebih buruk daripada kematian. Pertahankan pegunungan hijau di sini, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Mu Feng berpikir lagi, dan akhirnya mengertakkan gigi dan menggunakan sedikit energi dalam di tubuhnya untuk bersiap mematahkan lengannya dan mencari jalan keluar. Dengeng dengungan. Tapi ketika Mu Feng tidak punya pilihan selain memutuskan untuk memotong lengannya, tanda di telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya putih lembut mekar dari rune, dan kemudian membungkus bola merah. Dengan munculnya cahaya putih, energi dan kekuatan jiwa yang dalam di tubuh Mu Feng juga berhenti hilang. Perasaan kekuatan yang familiar kembali ke Mu Feng. Pada saat ini, tangan Mu Feng juga terlepas dari bola merah itu, dan seluruh tubuhnya roboh ke tanah, terengah-engah. Semacam kegembiraan karena selamat dari bencana muncul di hati saya. Bola merah yang terbungkus cahaya putih perlahan melayang dari genangan darah, lalu melayang menuju Mu Feng dan jatuh ke tangannya. Melihat semua ini, Mu Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Rune sebenarnya bisa bereaksi sendiri. Namun, Mu Feng tidak terlalu banyak berpikir, dia mengeluarkan altar giok putih dari batu void dan memasukkan bola merah ke dalamnya. Mu Feng tidak tahu cara mendandani bola merah ini. Namun dia mendengar bahwa batu giok umumnya merupakan wadah terbaik untuk menyimpan sesuatu, jadi dia juga mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menyimpan bola merah tersebut. Setelah melihat bola merah dimasukkan ke dalam altar giok putih, tidak ada yang aneh. Mu Feng juga menghela nafas lega. Mu Feng menempatkan altar giok putih ke dalam batu void, menyeka keringat di dahinya, dan kemudian dengan cepat menelan segenggam pil untuk mengisi kembali energi di tubuhnya. Bola merah itu baru saja menyerap terlalu banyak energi, membuatnya merasa sedikit lemah. Setelah melihat sekeliling seluruh istana untuk memastikan tidak ada yang hilang, Mu Feng bergerak menuju pintu masuk gua.
Namun saat melewati pertigaan jalan, Mu Feng berhenti lagi dan melihat ke lorong yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dalam kondisinya saat ini, jika dia menghadapi bahaya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, waktunya sangat sempit. Jelas bukan pilihan bijak untuk pergi ke jalur itu sekarang. Namun saat dia hendak bergerak menuju pintu masuk gua, dia tiba-tiba mendengar raungan marah, dan kemudian, aura kekerasan datang dari pintu masuk gua. Ekspresi Mu Feng berubah drastis. Dia menyadari bahwa auranya adalah monster tingkat ke-7 naga racun langit. Meskipun energi di tubuhnya benar-benar habis, persepsi jiwanya masih sangat tajam. Setelah membuka mata jiwanya, dia dapat mendeteksi bahwa Sky Poison Jiao sedang bergegas ke arahnya, dan dilihat dari penampilannya, itu tampak seperti langit, naga beracun. Sasaran naga beracun itu adalah dirinya sendiri. Mungkinkah manik-manik merah dikumpulkan untuk memperingatkan naga racun langit? Di mana batu giok beningnya berubah? Sekarang jika dia berjalan menuju pintu masuk gua, dia akan berhadapan dengan naga racun langit. Jika dia berjalan menuju istana, Mu Feng tidak menemukan jalan keluar lain, jadi dia hanya bisa mengambil jalan yang dia lewati belum pernah ke sana sebelumnya. Cobalah keberuntungan Anda dan lihat apakah ada jalan keluar lain. Mu Feng menyembunyikan auranya, menggunakan teknik guntur matahari suci dan langkah void transformasi 9 bayangan secara ekstrim, dan menuju ke jalan yang tidak diketahui. Kemiringan lorong itu lebih curam dari lorong sebelumnya menuju ke istana, dan jelas mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Namun, Mu Feng tidak punya pilihan saat ini. Begitu dia ditangkap oleh naga racun langit, dia hanya akan mati. Jika sesuai dengan apa yang dipikirkan Mu Feng, jika naga racun langit tidak merasakan auranya, dia pasti akan pergi ke istana untuk memeriksanya terlebih dahulu. Namun, dia segera menyadari dengan kecewa bahwa naga racun langit sedang mengejarnya secara langsung. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia bisa merasakan nafasku? Mu Feng bertanya dengan kaget. Teknik penyembunyian yang diajarkan Chu Ruobing padanya masih sangat kuat. Sulit untuk melacak orang kuat atau monster biasa bahwa naga beracun itu sebenarnya dapat mendeteksinya hari itu. Tidak, itu pasti ada hubungannya dengan manik merah. Mu Feng dengan cepat menolak pemikirannya sebelumnya, dan malah mengalihkan perhatiannya ke manik merah di batu void. Wajah Mu Feng serius, dan dia mempercepat 3 poin, dan segera mencapai bagian bawah lorong. Yang membuat Mu Feng putus asa, setelah berbelok di tikungan, dia sampai di dasar lorong. Melihat 3 dinding gunung yang kosong, Mu Feng merasa ingin menangis. Salah, mata Mu Feng bergerak ke bawah dan dia menemukan pola formasi di tanah, yang membuatnya gembira. Susunan teleportasi. Jalan tidak ada habisnya. Mu Feng dengan cepat mendarat di tengah susunan teleportasi, dengan cepat menemukan mata formasi, dan mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah susunan teleportasi diaktifkan, sinar cahaya putih terang keluar dan menyelimuti sosok Mu Feng. Pada saat yang sama, sosok besar naga racun langit muncul di depan Mu Feng. Ketika Sky Poison Jiao melihat Mu Feng, matanya sebesar batu giling membuka mulutnya seolah hendak memuntahkan api, dan kabut hitam beracun menyapu ke arah Mu Feng. Namun, naga racun langit jelas terlambat 1 langkah. Tepat ketika kabut hitam beracun hendak mengenai Mu Feng, sosok Mu Feng menghilang. Melihat susunan teleportasi yang kosong, naga racun langit jelas-jelas melarang sesuatu dan tidak berani memasuki susunan teleportasi. Sebaliknya, dia meraung, "Aduh. Otang pembawa sial manusia, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Di mana ini? Mu Feng menggelengkan kepalanya yang agak pusing, lalu melihat ke belakang dengan penuh semangat. Melihat tidak ada apa-apa di belakangnya, Mu Feng merasa lega. Dia masih khawatir naga racun langit akan mengikuti, tapi sekarang sepertinya kekhawatiran ini tidak diperlukan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan King Yu dan Ling Xuang sekarang. Mu Feng mulai mengkhawatirkan keselamatan King Yu dan Ling Xuang lagi. Ling Xuang bisa mengatakan itu lebih baik. Dengan penjaga boneka surgawi dan berada di tempat tersembunyi, seharusnya tidak ada bahaya. King Yu, sebaliknya, pasti dalam bahaya, jika tidak, naga racun langit tidak akan masuk ke dalam gua. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal di dalam gua, Mu Feng sama sekali tidak senang. Keamanan King Yu dan Ling Xuang seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya, membuatnya gelisah. Tempat apa ini? Setelah sekian lama, Mu Feng kembali sadar dan menyadari bahwa dia masih berada di ruang yang tidak diketahui. Apa yang muncul di depan Mu Feng adalah tanah yang luas dan terpencil. Langit kelabu dan suram, dan tanah juga berwarna kuning layu. Mu Feng tidak menemukan makhluk hidup, bahkan satu pun rumput liar. Seluruh negeri yang sepi dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Keheningan mematikan seperti ini begitu menakutkan hingga bisa membuat orang gila. Di tanah, ada retakan tebal yang tak terhitung jumlahnya, seperti mulut berdarah, menyebar ke kejauhan.
Mu Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Bahkan di ujung pandangannya, ada kesedihan dan keheningan yang mematikan. Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan ingin berjalan menuju kejauhan, tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, kepalanya menunduk dan dia melihat ke arah salah satu celah. Saat berikutnya, mata Mu Feng penuh dengan keterkejutan, karena dia menemukan ada beberapa peti mati mengambang di celah itu, dan ada mumi tergeletak di setiap peti mati. Mata Mu Feng beralih ke retakan lain dan menemukan bahwa setiap retakan, seperti retakan pertama, memiliki beberapa peti mati yang tergantung di dalamnya. Mendesis, Mu Feng menghirup udara dingin. Dia menemukan bahwa mumi yang tergeletak di peti mati ini persis sama dengan mayat di batu kosongnya. Dengan kata lain, kuburan mayat ini menyediakan bahan utama untuk memurnikan boneka mayat di ruang makam langit, dan mayat mumi ini harus dikelilingi oleh ahli seni bela diri yang kuat. Jumlah peti mati yang dilihat Guang di depannya mencapai lebih dari 100, yang berarti bahwa di lebih dari 100 peti mati ini, ada lebih dari 100 ahli seni bela diri yang kuat tergeletak di sana. Untungnya, mumi-mumi ini belum dimurnikan menjadi boneka mayat, jika tidak, lebih dari 100 boneka mayat ini saja sudah cukup untuk membuat Mu Feng mati tanpa tempat pemakaman. Mu Feng menemui terlalu banyak hal mengejutkan hari ini, tapi apa yang dilihatnya di depannya masih mengejutkannya. Setiap mumi yang tergeletak di sini beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat dari Sky Poison Jiao. Ratusan ahli seni bela diri yang kuat yang sekarang dirasakan Mu Feng di luar jangkauan telah digunakan sebagai bahan pemurni boneka mayat seharusnya orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat peti mati dan mumi yang tergantung di celah, Mu Feng duduk dan berpikir keras. Ruang makam surgawi ini sangat aneh hingga agak sulit dipercaya. Siapa pemilik makam ini? Siapa pemilik istana itu? Dan dari mana datangnya naga racun langit? Apa yang terjadi dengan mayat lebih dari 100 seniman bela diri yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di benak Mu Feng, membuatnya merasa kepalanya seperti akan meledak. Mu Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, melupakan semua pertanyaan ini, dan diam-diam berkata di dalam hatinya tugas yang paling mendesak adalah menemukan jalan keluar dari tempat ini secepat mungkin dan menemukan keberadaan King Yu dan Suang Er. Memikirkan hal ini, Mu Feng berdiri dan berjalan ke depan. Di tanah terpencil yang luas, sesosok tubuh yang kesepian berjalan perlahan. Di ruang gelap dan abu-abu ini, sosok itu tampak begitu kurus dan kecil, hanya dengan sedikit ketekunan terlihat di dadanya yang agak lurus dan wajahnya yang serius. Mu Feng mengangkat kepalanya dan menatap dengan kaku ke tanah terpencil yang tak berujung. Jauh di dalam matanya, ada juga perasaan kebingungan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Sudah 3 hari. Setelah berjalan selama 3 hari di tanah terpencil ini, saya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan atau jalan keluar. Yang ada hanya retakan tebal, peti mati yang tergantung, dan mayat yang layu. Dalam 3 hari terakhir, Mu Feng melihat jumlah peti mati yang tergantung di celah tersebut mencapai hampir 10.000. Dengan kata lain, di tanah terpencil ini, setidaknya hampir 10.000 ahli seni bela diri yang kuat meninggal di sini. Namun, hal ini tidak lagi mengejutkan dan menakuti Mu Feng, karena dalam 3 hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Kekhawatiran terhadap King Yu dan Ling Suang Er, serta kebingungan di tanah terpencil yang luas ini, membuat Mu Feng yang selama ini tenang, mulai mudah tersinggung. Di negeri terpencil ini, energi Xuanli antara langit dan bumi sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Dalam 3 hari terakhir, kerugian Mu Feng sepenuhnya digantikan oleh pil Xuanli dan ramuan lainnya. Untungnya, Mu Feng memperoleh ramuan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya di istana, jadi dia tidak pernah khawatir tentang mendapatkan energi. Namun yang membuat Mu Feng semakin tertekan adalah di tanah terpencil ini, entah kenapa, dia tidak bisa menerbangkan Yuxuan dan hanya bisa berjalan perlahan dengan 2 kaki. Mu Feng dengan lembut menjilat bibirnya yang agak kering, menemukan sebidang tanah datar dan duduk bersila. Dia mengeluarkan segenggam pil dari batu void, memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu membentuk segel dengan tangannya dan mulai memurnikannya, mereka. Tidak ada kekuatan misterius antara langit dan bumi. Akibatnya, Mu Feng harus berhenti untuk menyempurnakan ramuan daya tarik dan mendapatkan energi setiap kali dia berjalan selama jangka waktu tertentu, dan ini terjadi di tanah terpencil ini. Energi dikonsumsi jauh lebih cepat dibandingkan dunia luar. Panggilan, Mu Feng menghela napas berat dan perlahan membuka matanya. Energinya juga telah pulih dengan cepat, tetapi terjebak di tempat terpencil ini membuatnya masih merasa sangat berat. Saya awalnya mengira kali ini hanyalah pengalaman sederhana, tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi ujian terberat yang pernah saya hadapi sejak perjalanan waktu. Mu Feng tersenyum pahit dia ke tempat ini, mungkin dia akan memilih pertarungan langsung dengan naga racun langit. Di tanah terpencil ini, Mu Feng memiliki perasaan tidak berdaya yang mendalam, yang bercampur dengan berbagai emosi, termasuk kesepian dan kebingungan. Ada keputusasaan dan kekerasan, yang membawa Mu Feng ke ambang kehancuran.
Dia lebih suka menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya dan bertarung sampai mati, daripada membuang waktu dan nyawanya di sini. Tidak, aku harus tenang. Mu Feng menamparkan dirinya sendiri dengan keras 2 kali sebelum pikirannya, yang dipenuhi dengan berbagai emosi, sedikit sadar. Tempat ini, bisakah hal itu benar-benar memengaruhi emosi seseorang? Mu Feng tiba-tiba terbangun dan menyadari mengapa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini benar-benar aneh. Gumam Mu Feng, berusaha keras menenangkan suasana hatinya yang bergejolak. Apa sebenarnya tanah terpencil ini? Hal tersebut sebenarnya dapat mempengaruhi emosi seseorang secara tidak sadar. Meskipun Mu Feng tidak tahu di mana letak tanah terpencil ini, dia yakin bahwa dia masih berada di ruang makam langit. Bisakah posisi King Yu dirasakan melalui pola rune? Hati Mu Feng tergerak. Dia juga sedikit senang, dan dia dengan cepat memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya, mencoba menghubungi rune, mencoba merasakan posisi King Yu melalui rune. Meskipun King Yu tidak ada di sini, tapi Mu Feng tahu bahwa rune masih memiliki reaksi naluriah, jika tidak, dia tidak akan mengumpulkan manik-manik merah untuknya. King Yu adalah jimat dari pola rune. Dia bisa merasakan posisi King Yu melalui pola rune. Meskipun harapannya agak tipis, Mu Feng memutuskan untuk mencobanya. Di tanah terpencil yang luas, sesosok tubuh kurus duduk bersila, mata agak tertutup, seperti patung tanah liat, tak bergerak. Tanda di telapak tangan Mu Feng juga menjadi sedikit lebih terang saat menerima wasiat Mu Feng. Cahaya putih keluar, tapi kemudian perlahan menghilang. Masih tidak bisa merasakannya. Mu Feng tampak sedikit frustrasi. Bukan saja dia tidak bisa merasakan posisi King Yu melalui rune, dia bahkan tidak bisa merasakan tanda jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Tian Pupet, dan Tian Pupet telah benar-benar kehilangan kontak dengannya. Sekarang dia benar-benar dalam kesulitan. Apakah kamu ingin tinggal sendirian di sini selamanya? Mu Feng tersenyum pahit, dan dia berhenti berjalan, karena dia tahu jika dia terus berjalan seperti ini, tidak akan ada akhir. Dia bahkan tidak bisa merasakan tepi tanah terpencil ini dengan persepsi jiwanya, dan dia tidak bisa berjalan keluar hanya 2 kaki. Dilema ini. Sekarang kamu tidak kesepian lagi, kamu memiliki aku sebagai temanmu. Mu Feng memandangi mumi di peti mati dan menertawakan dirinya sendiri. Di suatu tempat di ruang makam langit, sudah ada beberapa sosok, dan di depannya ada ruang terbuka. Nona, ini seharusnya menjadi tempat di mana makam tambahan berada. Salah satu pria parubaya, yang budidayanya berada di puncak alam kekuatan magis, berkata kepada wanita dengan rok hijau di sampingnya. Klan Baili Bing. Sosok-sosok ini jelas merupakan orang-orang kuat dari klan Baili, tetapi melihat penampilan mereka, mereka semua kuyu dan sedikit malu, dengan sedikit banyak noda darah di tubuh mereka. Apakah kamu yakin? Baili Bing melihat ke ruang terbuka di depannya dan bertanya dengan nada tenang. Jika kita melihat peta sub pemakaman yang kita dapatkan, seharusnya ini dia. Nada suara pria parubaya itu tidak begitu yakin. Kalau begitu lanjutkan sesuai rencana. Perintah Baili Bing. Nona, belum ada kabar tentang tuanmu dan Nona Ling. Apakah ada kecelakaan? Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata. Bagaimanapun, Mu Feng dan Ling Xuanger adalah murid King Chang Mansion. Jika terjadi kesalahan, pejabat senior King Chang Mansion pasti akan menyalahkan mereka, jadi pria parubaya itu juga mengingatkan Baili Bing. Wajah Baili Bing juga menunjukkan sedikit kerumitan. Sesuai dengan keinginan eselon atas klan, makam Tian dan partainya harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan Mu Feng dan Ling Xuanger bersendewa dengan kepentingan klan. Saat itulah Baili Bing menyembunyikan sesuatu dari Mu Feng dan Ling Xuanger. Kini keberadaan keduanya tidak diketahui, Baili Bing merasa sedikit bersalah. Jika terjadi sesuatu pada Mu Feng dan Ling Xuanger, dia bahkan bisa disebut pelakunya. Tuanmu dan Nona Ling mungkin telah menemukan sesuatu yang lain. Kami telah meninggalkan bekas di sepanjang jalan untuk menandai titik pertemuan. Yang harus kami lakukan sekarang adalah membuka makam tambahan dan mendapatkan batu nisan tambahan. Saya mendengar bahwa Sang Ze telah menemukannya, sudah mendapatkan batu nisan tambahan. Batu nisan, kita harus cepat. Baili Bing melambaikan tangan gioknya dan berkata. Tapi ku dengar ada banyak penjaga boneka mayat yang kuat di makam tambahan klan Sang, dan klan Sang membasmi beberapa orang kuat. Tidak masalah, klan telah secara khusus membeli harta spiritual yang dapat menahan boneka mayat. Kamu harus bertindak cepat dan membuka makam tambahan sesegera mungkin. Mungkin juga ada harta karun di makam tambahan. Jika kita mendapatkan harta karun itu ditinggalkan oleh Martial Lord yang kuat, itu akan cukup untuk membuat kita berada ratusan mil jauhnya. Kekuatan klan telah meningkat ke tingkat yang baru. Ya, jawab pria parubaya itu. Adegan serupa terjadi di beberapa tempat hampir pada waktu yang bersamaan. Marga Bu, Marga Yu, dan Marga Lian masing-masing memegang peta kuburan tambahan dan mencari lokasi makam tambahan lainnya. Di ruang bawah tanah makam langit,
ada 5 loh batu hitam, membentuk formasi aneh. Di tengah formasi, ada bayangan hitam, memancarkan aura kuat yang sangat jahat dan ganas. Ada 5 batu prasasti hitam, dan permukaan setiap batu prasasti memiliki beberapa garis hitam yang aneh. Cahaya hitam pekat mekar dari garis hitam tersebut, dan kemudian berubah menjadi tanda hitam di udara. 5 tanda hitam menyelimuti seluruh formasi dari 5 arah. Kekuatan segel yang sangat kuat menekan bayangan hitam dalam formasi. Sudah 1000 tahun, 1000 tahun penuh. Kakak senior, kamu pasti tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, kakak laki-laki junior dan aku akan tetap bebas suatu hari nanti setelah 1000 tahun. Bayangan hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kedinginan. Wajahnya menjadi ganas. Tuan, rencananya berjalan sangat lancar. Selama 5 tablet penyegel dikumpulkan, formasi ini akan dapat melepaskan ikatannya sendiri, dan kemudian Tuan akan dapat memperoleh kembali kebebasannya, di luar formasi. Sesosok kurus muncul, tetapi budidaya sosok kurus ini hanya pada tahap awal alam kekuatan magis. Haha, bagus sekali. Bayangan hitam itu mencibir, dalam 1000 tahun, aku akan memimpin pasukan boneka mayatku untuk mendominasi benua hutan belantara barat lagi. Tuan, ini semua salahku karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa mengalahkan penjaga penyegel dan memenangkan batu penyegel. Kalau tidak, Tuan bisa bebas secepat mungkin. Saya tidak menyalahkan Anda. Saat itu, Anda tersingkir dari dantian Anda oleh telapak tangan kakak laki-laki saya. Sekarang Anda dapat memiliki tingkat kultivasi Xiao Cheng di tahap awal alam kekuatan magis. Itu sudah sangat bagus meskipun kekuatan penjaga monumen penyegel itu telah menurun drastis setelah terkikisnya waktu, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Para prajurit serakah itu akan mengurus penjaga monumen yang menyebalkan itu untuk kita. Black Shadow mencibir. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi besar dengan menyebarkan berita tentang makam langit dan peta subkuburan. Saat saya menguasai benua Si Huang, Anda akan menjadi kontributor nomor 1, dan saya pasti akan diberi banyak penghargaan, waktu itu. Tuannya adalah orang yang beruntung dan memiliki takdirnya sendiri. Saya yakin Tianlian Martial Lord sendiri tidak menyangka bahwa segelnya akan terlepas suatu hari nanti. Kakak laki-lakiku itu terlalu korup. Dia tidak membantuku terjatuh. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyegelku. Tapi dewa tidak sebaik manusia. Dia tetap tidak bisa menghentikanku, haha. Bayangan hitam tertawa. Di tanah terpencil yang luas, Mu Feng duduk bersila, melihat sekeliling yang terpencil, dan mendesah pelan. Setelah melarikan diri dari kejaran naga racun langit, tetapi menerobos ke tempat yang tidak diketahui, saya khawatir orang lain akan berada dalam suasana hati yang buruk. Haha, jangan lakukan apa-apa, duduk saja di sini dan tunggu mati. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari telinganya. Meskipun kata-katanya sedikit tidak menyenangkan, itu terdengar seperti suara alam di telinga Mu Feng. King Yu, Mu Feng tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling, dengan sendewa ekstasi di wajahnya. Di depannya, sesosok tubuh perlahan muncul. Siapa lagi kalau bukan King Yu? Namun, perasaan Mu Feng yang tajam menyadari bahwa aura King Yu tampak jauh lebih lemah dari biasanya. Apakah kamu terluka? Mu Feng bertanya dengan prihatin. Haha, meskipun aku terluka, itu tetap sepadan. King Yu tersenyum ringan, melambaikan tangannya dengan ringan, dan melemparkan bola darah merah cerah ke arah Mu Feng. Mu Feng dengan santai mengambil bola sari darah dan bertanya dengan ragu, apa ini? Dari kumpulan esensi darah berwarna merah cerah, Mu Feng bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya, serta aura kekerasan di dalamnya. Ini adalah inti darah monster klan naga tingkat 7 yang kamu butuhkan, kata King Yu sambil tersenyum. Apa, kamu bilang ini inti dan darah naga racun langit? Mu Feng tampak kaget. Jika dia tidak melihat tatapan serius King Yu, dia akan mengira King Yu sedang mempermainkannya. Apa, kamu tidak percaya? Lalu kembalikan padaku. Aku percaya, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Mu Feng berkata dengan cepat, sambil mengumpulkan esensi dan darah naga racun langit ke dalam batu void. Naga racun langit itu memang kuat. Ia baru saja mencapai tingkat ke-7 dan sangat kuat. Klan naga memang ras monster terkuat. King Yu menghela nafas. Bagaimana lukamu? Mu Feng bertanya. Lagi pula, di ruang makam ini, masih banyak tempat di mana King Yu perlu diandalkan. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan esensi darah monster ini dari naga racun langit. Untuk mendapatkan darah esensinya, saya harus menghancurkan pertahanan fisiknya. Meskipun pada akhirnya saya berhasil, tapi harganya bayarannya juga sangat besar, saya khawatir saya tidak akan dapat mengambil tindakan lagi selama periode ini. Mendengar kata-kata King Yu, hati Mu Feng dipenuhi dengan emosi, jika bukan karena membantunya menangkap esensi dan darah naga racun langit.
Saya khawatir King Yu tidak akan terluka, dan meskipun wajah King Yu santai, saya khawatir cederanya kali ini sangat serius. Jika tidak, King Yu tidak akan mengatakan apa yang baru saja dia katakan. King Yu terluka dan tidak dapat mengambil tindakan. Kali ini makam langit dan kelompoknya menjadi lebih berbahaya. Terima kasih, King Yu. Mu Feng mengangkat tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sopan sekali. Benar-benar tak tertahankan. Ini hanya usaha sederhana dan bukan apa-apa. King Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina. Mu Feng tersenyum tanpa bersikap sok dan bertanya, ngomong-ngomong. King Yu, tahukah kamu bagaimana keadaan Ling Xuang-er sekarang? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku sudah menempatkannya di tempat yang aman, dan ada boneka untuk melindunginya. Setelah mendengar bahwa Ling Xuang-er baik-baik saja, Mu Feng juga menghela nafas lega. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengkhawatirkan keselamatan Ling Xuang-er dan King Yu. Berat badannya turun secara keseluruhan. Sekarang dia tahu bahwa King Yu dan Ling Xuang-er aman, dia merasa rileks. Ngomong-ngomong, King Yu, bagaimana kamu bisa masuk? Tahukah kamu di mana tempat ini? Setelah melepaskan kekhawatirannya, Mu Feng teringat bahwa dia masih dalam situasi sulit. Namun, Mu Feng percaya bahwa King Yu memiliki banyak informasi, dan karena dia bisa masuk, dia harus tahu jalan keluarnya. Apakah ini ruang pemurnian mayat dari Course Refining Cauldron? Ruang pemurnian mayat di kuali pemurnian mayat, kata Mu Feng dengan heran. Benar, pemurnian boneka mayat agak mirip dengan pil pemurnian. Kuali pemurnian mayat adalah tempat di mana boneka mayat dimurnikan. Semua yang Anda lihat sekarang adalah ruang pemurnian mayat dari kuali pemurnian mayat ini. Lalu bagaimana kita harus keluar? Mudah untuk keluar, tapi sekarang bukan waktunya untuk keluar. Di luar sangat kacau, dan aku tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini. Sebaiknya kau tetap di sini dan tingkatkan kekuatanmu dulu, senyuman. Apa yang terjadi di luar? Mu Feng bertanya. Peristiwa besar akan terjadi di luar, tetapi dengan keadaan Anda dan saya saat ini, kami tidak dapat menghentikannya, jadi sejujurnya Anda harus meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat membuka meridian kedua dari Holy Sun Thunder Jue, lalu setelah mengolah tubuh Xuan Lei Tianlong ke tingkat kedua, saya akan membawa Anda keluar dari sini dan memberitahu Anda tentang makam surgawi, kata King Yu dengan wajah serius. Oke, melihat penampilan King Yu, Mu Feng tahu bahwa dia tidak bercanda dengannya, jadi dia mengangguk setuju. Dengan bantuan King Yu untuk mendapatkan esensi dan darah naga racun langit, Mu Feng juga yakin bahwa dia dapat mengolah tubuh Xuan Lei Tianlong ke tingkat kedua. Adapun meridian kedua dari Holy Sun Thunder Jue, Mu Feng tidak terlalu percaya diri, lagi pula, dia tidak dampak pertama terjadi pada meridian kedua, tetapi meridian kedua ini seperti batu di jamban, bau dan keras, dan tidak pernah bisa dibuka. Ngomong-ngomong, King Yu, apa ini? Mu Feng sepertinya mengingat sesuatu dan mengeluarkan altar giok putih dari batu void. Bagaimana kamu mendapatkannya? King Yu sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya dan matanya seperti jatuh. Di gua itu, ada sebuah istana besar. Ada kolam darah di istana, dan saya mendapatkan manik ini dari kolam darah. Mu Feng kemudian menceritakan secara rinci situasi yang dia temui di dalam gua dan proses melarikan diri dari naga racun langit. Dia juga mengeluarkan barang-barang yang diambil dari istana dan meletakkannya di lantai. Melihat ramuan berharga, ramuan dan beberapa harta langka dari langit dan bumi, King Yu hanya bisa menghela nafas. Anakmu benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Kamu belum memberitahuku apa ini. Mu Feng menunjuk ke bola merah dan berkata. Ini adalah manik naga dari naga racun langit. Ini juga disebut pil naga. Ini setara dengan kristal ibel dari binatang ibel. Namun, manik naga ini berkali-kali lebih berharga daripada kristal ibel. Sulit untuk mencari $1.000. King Yuhe berkata sambil tes. Manik-manik naga. Mu Feng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa manik-manik merah yang dia kumpulkan sebenarnya adalah manik-manik naga dari naga racun langit. Sekarang Mu Feng akhirnya mengerti mengapa naga beracun itu langsung mengejarnya hari itu, dan dia mengambil semua manik-manik naga dari orang lain, jadi mereka masih tidak ingin bertarung untuknya. Mu Feng tidak tahu betapa berharganya Dragon Ball. Namun, terlihat dari ekspresi King Yu bahwa bola naga ini jelas tidak sederhana. Mungkin kamu tidak tahu nilai dari bola naga ini. Biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan kekayaan bersih seluruh klan Bailey tidak dapat ditukar dengan bola naga ini. Melihat tatapan acuh tak acuh Mu Feng, kata King Yu. Mu Feng tiba-tiba berubah menjadi batu. Kekayaan klan Bailey tidak bisa ditukar dengan bola naga ini. Ditambah dengan kekayaan bersih 4 klan besar lainnya dari dinasti Sang Besar, itu mungkin hampir tidak bisa ditukar. King Yu melihat penampilan Mu Feng dan sangat puas dengan efek dari kata-katanya.
Lalu apa ini? Mu Feng membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya dan bertanya, sambil menunjuk ke 7 pil yang tampak biasa yang terkandung dalam kotak batu giok yang indah. Ini disebut pil penghancur alam. Kamu sangat beruntung. Pil jenis ini relatif langka bahkan di benua Sengsuan. Pil pemecah alam. Apakah itu pil yang dapat menembus alam? Meskipun Mu Feng belum pernah mendengar tentang pil pemecah alam, menilai dari arti harfiahnya, dia menduga itu adalah pil pemecah alam. King Yu mengangguk. Berkata kamu benar, tetapi ramuan jenis ini lebih ajaib dan sesat daripada Sentong dan Xiao Yao Dan. Karena selama kamu meminum satu ramuan tersebut, kamu dapat langsung naik ke level yang lebih tinggi, terlepas dari apakah kamu berada pada saat yang sama atau lainnya. Baik itu terobosan tingkat kecil atau terobosan di bidang besar, tidak ada perlawanan selama Anda meminum satu pil seperti ini. Sangat mesum. Bukankah itu berarti aku tidak perlu melakukan apapun dan bisa langsung maju dari alam pemurnian tubuh ke Martial Saint atau bahkan Martial Emperor dengan meminum pil ini? Mu Feng tertegun dan bertanya. Apa yang menurutmu indah? Meskipun efek dari pil penghancur alam sangat tidak normal, ada juga batasannya. Setiap prajurit hanya dapat meminum satu pil penghancur alam dalam hidupnya. Meminum lebih dari satu pil tidak akan efektif. Selain itu, pil penghancur alam hanya efektif bagi mereka yang telah menembus alam di bawah alam Xiao Yao. Jika Anda ingin mengandalkan pil penghancur alam untuk menerobos ke sekte bela diri, raja bela diri, atau bahkan orang suci bela diri, kaisar bela diri, itu hanya mimpi. Jadi begitu, Mu Feng tiba-tiba menyadari, jika tidak, pil penghancur alam akan terlalu sulit dipercaya. King Yu kemudian melihat lebih dekat ramuan lainnya, ramuan, dan beberapa harta langka yang dikumpulkan Mu Feng dari istana. Jiwa teratai awal, anakmu sangat beruntung. Kamu benar-benar mendapatkan apapun yang kamu butuhkan. King Yu menunjuk ramuan berbentuk teratai di tanah dan berseru. Apakah ini Taichu Soul Lotus? Mu Feng juga sedikit bingung, merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Di antara ramuan yang dikumpulkan secara acak di istana, apakah Taichu Soul Lotus yang selama ini saya cari dengan susah payah? Dragon Ball, Breaking Realm Pill, Taichu Soul Lotus, ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Dinasti Sang Besar, Ling Cheng, Balai Naga Sejati. Apa? Kalian semua ditanami tanda jiwa oleh orang lain. Seorang pria parubaya yang sedikit gemuk berseru, itu adalah Tian Yue, pemimpin dari Aula Naga Sejati. Di seberang Tian Yue adalah Qi Feng Tong, yang pernah bertarung melawan Mu Feng di pegunungan Tianshan, dan Tian Zhen, tuan muda dari Aula Naga Sejati dan putra Tian Yue. Wajah Qi Feng Tong memerah, dia membungkuk dan mengangkat tinjunya. Saya tidak kompeten, mohon maafkan saya, guru. Tian Yue dengan cepat membantu Qi Feng Tong dan berkata Paman Qi, jangan katakan itu, meskipun kamu bukan lawannya, maka tidak ada seorang pun di Aula Naga Sejati kita yang menjadi lawannya, tetapi budidaya lawan benar-benar hanya dalam keadaan kesurupan. Kesempurnaan di tahap tengah. Hall Master, pria itu baru berusia awal 20-an, dan budidayanya hanya berada di tahap tengah kondisi trance, tetapi kekuatan aslinya puluhan kali lebih kuat daripada budak tua itu. Budak tua itu benar-benar bukan tandingannya. Qi Feng Tong mengangguk dan berkata, Ayah, anak laki-laki itu berkata jika Aula Naga Sejati kita tidak menyerah, dia akan menghancurkan Aula Naga Sejati kita, tetapi jika kita menyerah, dia dapat membantu kita mendominasi Ling Cheng. Serius, mata Tian Yue berbinar, tapi dia segera ragu-ragu lagi. Hall Master, pihak lain mungkin menyukai monster di True Dragon Hall kita. Qi Feng Tong merenung sejenak dan berkata, memang benar Balai Naga Sejati kita pandai menjinakkan monster, tapi kebanyakan dari mereka adalah monster tingkat ketiga dan keempat. Menurut apa yang kamu katakan, pihak lain mungkin adalah putra dari kekuatan besar. Bagaimana dia bisa menyukainya? Monster tingkat rendah yang telah kita jinakkan. Di mana binatang itu? Kata Tian Yue dengan tatapan bingung. Ayah, sekarang hidup kita ada di tangan orang lain. Tidak peduli apa tujuan orang lain, mereka hanya bisa mengenalinya. Jiwa menandai tubuh kita, bahkan kakek Qi pernah menemukan pemurni jiwa untuk mengambil tindakan, tetapi mereka bisa jangan dilepas. Tian Zhen berkata dengan wajah sedih. Oh, baiklah, sekarang aku hanya bisa memilih untuk menyerah, tapi kuharap dia bisa menepati janjinya. Tian Yue menghela nafas dan berkata tanpa daya. 500.